Halo, halo, selamat malam. Apa kabar semua? Gimana gimana teman-teman? Sebelum kita masuk materi sambil nunggu ya 5 menit lah ya, baru 75 yang hadir. Gimana ada pertanyaan seputar materi kemarin, seputar analisa fundamental? 4P, ingat 4P ya. Itu udah merangkum tuh sederhana banget ya. People-nya, produknya atau bisnis modelnya, terus performance-nya, baru potential predictability-nya. Jadi kalau kita belajar kemarin ya, kemarin analisa fundamental itu kan kalau kita bilang di luar sana selalu orang-orang screening-nya itu dari laporan keuangan gitu ya, screening-nya ya dari laporan keuangan lah ya, ya, dari apanya tuh bisa mereka pakai NPM, OPM, terus apalagi biasa mereka share tuh, PER, PBV. Tapi kalau kalau buat kita itu malah kebalikannya gitu ya. Kita screening-nya nggak dari situ, tapi kita melihat potensinya, ya. Kita melihat bisnisnya dulu, bisnisnya layak beli atau enggak, gitu ya, bisnisnya layak beli atau enggak. Jadi analisa fundamental yang 4P itu untuk tahu bisnis ini layak untuk dibeli atau enggak, ya. Kalau memang bisnis ini pantas, layak dibeli, fundamentalnya bagus, ada pertumbuhan gitu ya, oke, kita masukin ke watchlist dulu. Kenapa? Karena setelah itu kita harus ngecek dulu harganya berapa. Jadi istilahnya kayak kita mau beli barang, oh barang bagus nih, wah tapi harganya cocok atau enggak gitu ya. Nah tentu gitu. Jadi ada pembelian lah ya, ada trading di situ ya, ada hukum belinya di situ ya, harganya cocok atau enggak. Pak Bisma, coach tadi malam ada disebut IPO. Apa itu IPO? Jadi IPO itu singkatan dari ini, Pak Bisma, Initial Public Offering. Kalau bahasa Indonesia itu penawaran saham perdana. Jadi sebuah perusahaan private pertama kali masuk ke dalam bursa. Nah, artinya pertama kali menjual sahamnya kepada publik. Itu yang disebut dengan IPO. Nah, untuk kita di HBC kita nggak pernah merekomendasikan beli saham IPO untuk investasi. Kenapa? Karena itu kayak beli kucing dalam karung. Nah, karena ketika dia masuk dalam bursa menjadi perusahaan terbuka, baru itu dia secara resmi wajib membuka diri kepada publik. Jadi setiap corporate aksi, setiap laporan keuangan, setiap kuartal itu wajib dilaporkan kepada publik. Jadi perusahaan terbuka, makanya disebut perusahaan terbuka. Nah, sebelumnya waktu jadi perusahaan private itu ditutup, ya kan, rahasia perusahaan. Nah, ini bukan rahasia perusahaan lagi. Nah, maka itu kenapa kita bilang kalau beli saham IPO itu sifatnya spekulasi. Karena kita belum tahu nih track record-nya, gitu. Kita belum tahu track record-nya, gitu ya. Jadi kita sebutnya spekulasi, gitu. Tapi saham IPO di hari pertama pasti naik, Coach. Belum tentu, Pak Aditya, belum tentu. Ada yang naik, ada yang turun, belum tentu jadinya. Kalau animo masyarakat jadi gini, saya kan juga bergerak di bidang ini ya, bantu perusahaan untuk bisa IPO juga itu salah satunya yang saya lakukan ya sebelumnya ya. Jadi ketika perusahaan itu kita mau go public, itu kan istilah saya mau jual perusahaan saya. Saya mau jual perusahaan saya kepada publik. Jadi kalau saya mau jual sesuatu, apa yang saya lakukan? Pertama, saya percakep dong perusahaannya. Ya, perusahaannya saya percakep, saya dandanin, saya rapiin gitu ya, biar cakep. Supaya apa? Supaya nilai jualnya tinggi gitu, supaya nilai jual tinggi. Terus kalau udah gitu, apa yang harus saya lakukan berikutnya? Yang langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah ya saya marketingin gitu. Saya promosiin nih perusahaan ini pada orang sebanyak-banyaknya nih. Supaya makin banyak orang yang tertarik untuk beli gitu. Jadi udah saya dandanin, cakepin, tuh saya promosiin. Nah, atas dasar itu berarti asumsinya kalau banyak yang kemudian tertarik beli, ya harganya pasti akan cenderung jadi naik di hari pertama. Karena banyak yang tertarik kan, gitu kan. Tapi kalau enggak banyak yang tertarik, ya dia jadi turun, gitu. Jadi ini jual beli spekulasi aja, gitu ya. Jadi makanya kenapa saya nggak rekomendasi untuk investing. Ya, karena bisa jadi ya orang tertarik untuk satu 2 hari, habis itu orang ambil untung sebentar, jual lagi. Ya udah harganya turun lagi, gitu. Ya, jadi untuk investasi jangka panjang belum cocok. Kita harus tahu dulu track record-nya, gitu. Dan logikanya begini, kalau saya jualan barang, saya pengen jual di harga serendah-rendahnya atau di harga setinggi-tingginya, gitu ya, logikanya gitu. Pasti saya mau jual di harga setinggi-tingginya gitu, saya mau dapat duit sebanyak-banyaknya. Karena, saya sebagai perusahaan, saya cuma terima duit tuh ketika IPO gitu ya, ketika saya jual kepada publik. Misalnya saya jual 10% sahamnya kepada publik senilai 100 miliar gitu. Nah itu perusahaan saya dapat 100 miliar, setelah itu saya udah nggak dapat duit lagi. Setelah itu sahamnya ada di publik.
itu diperjualbelikan dari tangan kedua ke tangan ketiga, ke tangan keempat. Udah itu mekanisme pasar aja. Saya sebagai perusahaan nggak terima duit lagi, gitu. Jadi oleh karena itu makanya setiap kali saya mau IPO atau right issue, tentu saya pengen dapat setinggi-tingginya, gitu. Jadi ya otomatis ketika kita bicara IPO sudah pasti harganya mahal, tinggi. Kayak kemarin kalau teman-teman lihat Goto, Goto itu mahal banget. Ya, jadi kita nggak bisa ngelihat mahal murah itu dari angka rupiahnya Rp338, nggak bisa. Hari ini kita belajar itu ya, hari ini kita belajar itu. Tapi kalau kita bicara secara nilai perusahaannya itu mahal banget, Goto itu. Untuk mengetahui bahwa perusahaan itu IPO gimana coach? Nah, biasanya mereka akan menawarkan kepada publik ya, mereka akan promosi gitu. Kalau di Indonesia sekarang ini sudah dikembangkan namanya e-IPO, Electronic IPO. Itu ada websitenya. Nanti Pak Bisma bisa googling e-IPO gitu ya. Nah, jadi perusahaan-perusahaan yang mau go publik, nah biasa dia akan muncul di situ ya. Akan dikasih tahu penawarannya kapan, tanggal berapa boleh belinya gitu ya. Gitu. Biasanya gitu. Untuk saham IPO itu ya Pak Bisma ya, spekulasi ya, kita nggak rekomendasi untuk investing. Pak Yohanes, coach siapa yang mengawasi laporan keuangan perusahaan IPO? Apa bisa dipertanggungjawabkan integritasnya? Saya lihat ada saham naik tinggi setelah itu jadi gocap. Well, kalau kita lihat harga saham itu nggak ada hubungan dengan laporan keuangan sih untuk jangka pendek sebenarnya kan, kita belajar bahwa harga saham itu naik turun itu kan tergantung supply dan demand. Banyak yang mau beli atau nggak ada yang mau beli. Kalau perusahaan ini berharga banget, pasti banyak yang berebut beli. Tapi kalau ternyata perusahaan yang nggak berharga, rugi terus, ya pasti banyak yang mau lepas. Nah, makanya harganya turun terus. Jadi itu supply dan demand ya. Nah, kalau ditanya siapa yang mengawasi laporan keuangan, itu kita bicara ya pasti kalau sekarang pengawas dari pasar modal adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sama Bapepam, Badan Pengawas Pasar Modal, gitu ya. Tapi biasanya laporan yang dikeluarkan IPO itu harusnya sudah diaudit ya, sudah diaudit. Dan audit itu ya tentunya ya sekarang juga kita bisa bilang orang auditnya juga bisa ya 11-12 lah sama yang bayar mereka gitu kan. Jadi yang ngawasi kalau secara resmi OJK dan Bapepam gitu. Pak Wahyu, saya pernah ikut IPO Wir Group. Wah, mantap luar biasa. Pasti dapat berkali-kali lipat nih ya. ARA berkali-kali ya dan ikut SIKO dan langsung ARB. Ya itulah dia, ada yang bisa ARA, ada yang bisa ARB ya. Dan kalau Wir Group kan ketika awal dia launching, ya kebetulan saya kenal dengan yang apa ya, underwriter-nya teman saya ya. Jadi ya memang dipromosikan gitu loh, dipromosikan supaya banyak orang tertarik untuk beli. Dan tugasnya underwriter kan itu kan, mempromosikan kliennya supaya banyak yang mau beli gitu. Jadi sangat tergantung dari ya marketing. Faktor apa yang menentukan besaran harga saham IPO? Faktor yang satu namanya valuasi ya. Jadi biasanya kalau perusahaan mau IPO mereka melakukan valuasi gitu ya. Setelah mereka melakukan valuasi, mereka akan melakukan namanya book building. Book building itu apa? Book building itu promosi, promosi. Jadi mereka buka range harga, harga misalnya antara 100 sampai 150. Nah, mereka akan tawarin, kalian mau pesen nggak? Gue mau IPO nih, kalian mau pesen nggak? Range harganya antara 100 sampai 150. Kalau mau pesan, kamu pesan di harga berapa gitu dan berapa banyak. Nah, itu mereka lagi survei harga gitu ya, survei harga gitu. Coach Ferdi, apakah nanti diajarkan risk management dalam active investing? Sebenarnya kalau dalam active investing kita secara sederhana risk manajemennya adalah diversifikasi portofolio gitu ya. Jadi yang kita ajarkan untuk diversifikasi adalah punya 5 sektor saham gitu ya. Jadi kalau sektor yang satu lagi naik, ada sektor yang turun, naik, turun, jadi aman gitu ya secara keseluruhan. Jadi punya 5 sektor ya, sektor dalam satu portofolio punya 5 sektor dan setiap sektor ya minimal 1 maksimal 2 gitu ya untuk portofolionya. Jadi risk manajemennya adalah diversifikasi. Dan sebenarnya ketika kita melakukan nabung saham dengan setiap bulan kita cicil, itu sebenarnya kita sudah melakukan manajemen resiko. Karena sometimes harganya ada di atas, sampai harganya ada di turun gitu kan. Itu kita sudah melakukan averaging namanya. Dan averaging itu termasuk bagian dari risk management gitu. Bulia, review harga saham setelah IPO lebih baik setelah berapa lama Coach? 1 tahun, 2 tahun, atau berapa tahun? Kita nggak tahu Bulia, itu tergantung balik lagi setiap perusahaannya itu seberapa menarik ya, seberapa menarik. Kayak misalnya kalau misalnya kayak
Gotoh kayak yang sekarang ini lagi banyak disorot dan menarik gitu, ya sekarang aja udah baru beberapa hari kita udah mulai mantau terus gitu perkembangannya ya, kita mulai pantau perkembangannya. Jadi nggak ada yang pasti ya, ada yang mungkin setahun, ada yang mungkin 2 tahun, ada yang mungkin ya nggak nyampe setahun gitu ya, gitu. Pak Iksan, Pak Syahibul Izar dulu ya. Beli saat harga turun, jual saat naik. Idealnya gimana coach khusus yang jual ini? Apakah jual semua atau ada komposisi lain, terutama emiten yang kita tahu fundamentalnya baik? Mmm, pada saat jual, nah pada saat jual ini menarik nih, karena kita ada sedikit unsur teknikal dan, sentimen juga gitu ya. Ketika menurut kita sentimennya masih tinggi gitu ya, dan secara teknikal juga trennya masih naik, maka biasanya kita rekomendasikan jual setengah. Kita sebutnya top slice, ya top slice. Ya, kita langsung top slice, jual sebagian gitu ya, dan sebagiannya biarkan kan udah dapat untung kan, berarti sebagiannya biarkan dia ngalir aja antara dia naik atau dia turun gitu ya. Itu udah bonus gitu ya. Tapi kalau menurut kita kayaknya trennya sudah mulai balik arah nih, ya trennya udah mulai balik arah, secara sentimen juga nggak terlalu kuat gitu ya, secara sentimen juga nggak bagus gitu ya, ya udah mungkin kita akan rekomen jual semua gitu ya. Jadi kita melihat situasi kayak gitu. Pak Iksan, cara analisa sektor gimana? Kita lihat indikatornya aja, Pak Iksan, kita lihat indikatornya. Indikator sektor terus muncul tuh, kita googling aja, googling nanti kan ada. Di dalam apa namanya, setiap sekuritas di aplikasinya biasanya ada ya, hari ini sektor apa aja yang naik berapa persen, turun berapa persen, gitu. Jadi kita lihat aja itunya, penaikan turunannya. Tapi yang lebih penting adalah kita ngelihat makro dari luar negeri sebenarnya. Ya, kejadian-kejadian besar yang terjadi di dunia dan dampaknya kepada sektor. Ya, ambil contoh kayak perang Rusia Ukraina. Dampaknya apa? Ya, Rusia Ukraina salah satu produsen energi terbesar di dunia. Ya, berarti akan terjadi sebelumnya pun sudah terjadi krisis energi. Nah, dengan ditambah mereka perang akan semakin krisis energi lagi, gitu kan. Nah, atas dasar itu kita melihat pasti kemungkinan besar harga energi akan naik. Dan betul harga energi naik, menyebabkan salah satu pemicu inflasi, gitu. Sehingga salah satu sektor yang bagus adalah sektor komoditas, ya. Tapi balik lagi, karena sektor komoditas ini sifatnya sangat fluktuasi, kita sebutnya cyclical, kita nggak pernah rekomendasi itu untuk investasi jangka panjang. Kita lebih prefer saham komoditas itu lebih cocok untuk trading jangka pendek, gitu. Ya, karena sangat fluktuasi, gitu ya. Gitu. Mmm. Pak Ferdi tadi sempat menyinggung soal right issue, mohon penjelasan singkatnya, matur nuhun. Ya, jadi kalau perusahaan menjual sahamnya pertama kali kepada publik, itu namanya adalah initial public offering, ya. Pertama kali pada publik itu namanya initial public offering. Tapi kalau perusahaan kemudian dia mengeluarkan lembar saham baru dan dijual kembali kepada publik, itu namanya right issue, gitu ya. Jadi dia sudah ada di bursa dan dia kemudian butuh modal kerja lagi, misalnya gitu ya, butuh modal kerja lagi. Akhirnya sebagian saham perusahaannya ya diterbitkan lagi ya saham simpanannya kemudian dijual kepada publik. Jadi itu. Apakah bagi dividen 100% menandakan perusahaan tersebut fundamentalnya bagus, Coach? Belum tentu, belum tentu, ya, belum tentu, ya. Tapi kita pasti senang kalau perusahaan bagi dividen 100% ya. Tapi dividen itu kita selalu bilang itu bonus, gitu ya. Oke, 3 ini habis itu kita lanjut ya. Apakah dividen tetap terakumulasi dalam saldo? Yes, setiap dividen yang masuk pasti langsung masuk di saldo. Jadi kalau kita nabung saham, tapi ternyata harganya turun terus, apakah kita harus cut loss? Apakah ada aturan dari HBC untuk cut loss saham yang ditabung dari harga turun terus? Kalau harganya sahamnya turun terus, tapi kita cek secara fundamental juga masih bagus, masih kuat, dan penurunan ini disebabkan apa, kita pasti ngecek pertama kali. Oke, penurunan disebabkan oleh koreksi sehat, misalnya naik sudah sangat tinggi, orang melakukan apa namanya profit taking, misalnya gitu. Ya, jadi kita akan ngecek itu dulu. Ya, kalau tidak terjadi perubahan fundamental yang besar dalam perusahaan, maka kita tidak akan menganjurkan untuk cut loss. Ya, jadi kalau itu kata kuncinya, perubahan fundamental yang besar, gitu ya. Kita tidak menganjurkan untuk cut loss. Tapi kalau terjadi perubahan fundamental yang besar, perusahaannya sudah nggak bagus lagi, gitu ya. Secara fundamental juga udah nggak sehat. Nah, itu kita, oke, ini saatnya cut loss. Pindah aja, ya kita pindah pindah saham aja. Gitu. Oke, kita mulai dulu ya. Sudah mau 20 menit soalnya. Gitu. Kita mulai masuk materi hari ini. Ya.
Oke, hari ketiga aktif investing. Hari ini kita akan belajar tentang cara menentukan mahal murahnya saham. Karena kemarin kita sudah belajar bagaimana memilih sahamnya, gitu ya. Nah, ketika saham itu menurut kita sudah layak untuk dibeli, tunggu dulu, jangan langsung dibeli. Harganya berapa? Nah, gitu ya. Jadi sama kayak kita beli barang, barangnya bagus, tapi kan pertama kali kita nanya kan harganya berapa, gitu. Nah, jadi ini hari ini. Oke, kita akan main-main sejenak, gitu ya. So, saya punya 2 mata uang nih ya, 100.000 dan Rp1 ya. Kira-kira saya punya unlimited cash, 100.000 dan Rp1. Oke, saya mau bagi-bagi ke teman-teman sekalian, ya, saya mau bagi-bagi ke teman-teman sekalian. Di sisi kiri saya ada 100.000, di sisi kanan ada Rp1. Nah, silakan Anda ambil satu aja, Anda pilih yang mana, 100.000 atau Rp1 dan alasannya apa, gitu ya. 100.000 alasannya apa, kalau Anda ambil Rp1 alasannya apa. Nggak boleh ambil 2, cuma boleh ambil 1. Silakan. Kita akan belajar ya. Alasannya apa? Rp1. 100.000 karena nilainya lebih besar. Yes. Rp1 tapi di zaman itu ngambil di zaman itu. Rp1 karena saat ini langka bisa jutaan. Rp1 barang langka, Rp1 karena antik, 100.000 karena nilainya lebih besar. 100.000 untuk sekarang, Rp1 uang kuno harga mahal. Rp1 karena semakin kuno semakin mahal ya. Rp1 ambil zaman dulu, Rp1 di tahun itu. Saya ambil Rp1 karena langka dan bernilai tinggi kalau dijual. Rp1 langka dan bisa mahal. 100.000 karena lebih masuk akal, Bu Melvina. Bu Tanti, 100.000 untuk saat sekarang. Pak Bisma, 1, bila dibelanjakan akan memperoleh barang yang banyak dibanding Rp1. Pak Hardi, ambil Rp1 di zaman itu dan hold sampai sekarang. Rp1 karena langka dan mahal, Rp1 karena mengurangi resiko, Rp1 karena nilai value-nya lebih tinggi saat ini. Tergantung Rp1 pada waktu itu, bukan pada waktu itu, pada saat sekarang. pada saat sekarang. Pada saat sekarang. 100.000 bisa langsung dibelanjakan ya. Rp1 karena backup emas, Rp1 harga bahan sesuai valuasi, Rp1 karena langka. Valuasi bisa lebih mahal karena jumlahnya sudah lebih banyak, sudah tidak banyak. Dr. Zulkifli Rp1 karena langka. Rp1 saya punya ditawar 5 juta belum dijual. Wah, mantep Pak Asfian ditawar 5 juta. Keren 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 keren. Ya ya yes. Oke. So di sini saya mau kita mau belajar sama-sama belajar tentang konsep nilai dan harga ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu value dan price. Jadi value dan price ini ternyata dua sisi yang dua makhluk yang berbeda gitu ya. Nah, apakah value dan apakah price. Nah, definisi saya untuk harga adalah apa yang pasar bersedia bayar. Ini adalah definisi saya untuk harga. Nah, sementara definisi saya untuk value adalah untuk harga value terutama nilai intrinsik ya, adalah apa yang terkandung di dalam aset tersebut gitu. Ya, apa yang terkandung di dalam aset tersebut. Nah, kalau kita lihat mata uang 100.000 ini, maka nilai intrinsiknya adalah 100.000. Sementara kalau Rp1 nilai intrinsiknya adalah Rp1. Ya, sederhana itu. Ya, secara nilai Rp1 lebih kecil. Ini 100.000 secara nilai lebih besar. Nah, teman-teman sebagian besar yang membeli 100.000 karena yang ngambil 100.000 karena nilai praktis ya, karena bisa langsung dibelanjakan ya tadi karena ada nilainya lebih besar dari Rp1 karena juga bisa langsung belanjakan dari sisi praktis ya. Terus teman-teman yang memilih Rp1 rata-rata karena antik, karena harga jualnya lebih mahal, kayak Pak Asfian ditawar 5 juta, oh luar biasa tapi belum dijual gitu ya. Nah, ya ini luar biasa ya. Jadi buat saya secara nilai 100.000 itu lebih besar. Tapi secara harga, nah ini lain cerita nih. Kalau saya mau jual uang 100.000 saya ini ke Bapak Ibu sekalian, saya yakin nggak akan lebih besar dari 100.000. Nggak ada ini. Ya, kayaknya nggak mungkin. Ya, mungkin paling tinggi dari Bapak Ibu ada yang mau nawar di angka Rp99.900 gitu. Ini udah mungkin harga tertinggi dari uang kertas ini ya kalau saya mau jual ke teman-teman. Ya. Tapi kalau saya jual uang Rp100 ini, ya contoh Pak Asfian ya, ada yang mau nawar harga 5 juta. Oh, luar biasa. Ini berapa kali lipat dari 100.000. Gitu ya. Nah, tapi saya lihat cek di Google ya, cek di Google gitu ya. Kalau saya cek di Google,
saya kan cek Rp1 ini di Google banyak yang jual nggak sih? Ternyata banyak yang jual gitu. Dan saya ambil harga tertinggi yang saya lihat saat itu yang sudah ada terjualnya, sudah pembelinya, sudah terjual. Dan pada saat itu saya lihat yang harga tertinggi yang saya cek saat itu adalah 150.000 gitu. Tetap jauh lebih tinggi dari 100.000 ya. Jadi kalau kita bicara nilai intrinsik adalah nilai yang terkandung dalam aset tersebut ya. Kalau kita bicara yang ini uang 100.000 ya 100.000, Rp1 Rp1. Tapi kalau kita bicara harga itu adalah apa yang pasar bersedia bayar. Ya ini definisi saya gitu ya. Nah, apa hubungannya dengan saham? Tentu ada. Oke. So, kalau kita hubungkan dengan saham, saham itu kan adalah perusahaan. Ingat ya, kita beli saham itu beli perusahaan. Dan artinya perusahaan itu pasti ada nilainya, betul ya? Perusahaan itu pasti punya nilai. Dan bagaimana cara perusahaan itu dinilai, itu dari kemampuan dia menghasilkan apa? Menghasilkan duit. Ya, ini saya ulang-ulang terus nih. Ya, kemampuan perusahaan menghasilkan duit. Makanya kalau kita bicara value perusahaan, selalu identik dengan apa? Earnings-nya dia. Dalam bahasa Indonesia, labanya, ya, duitnya, gitu ya. Duit bersihnya. Kalau pendapatan kan masih duit kotor, belum dikurangi biaya. Nah, kalau laba kan udah duit bersih, gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini ilustrasi aja ya. Garis value itu nilai sebuah perusahaan itu nggak tegak lurus. Dia selalu berubah-berubah, naik turun, berubah-berubah. Nggak fix gitu loh. Dinamis gitu ya. Jadi itu nilai dari sebuah perusahaan. Maka value-nya perusahaan dinilai dari kemampuannya menghasilkan keuntungan, profit. Gitu ya. Nah, sementara tadi kalau saya bilang harga adalah apa yang pasar bersedia bayar. Nah, kalau kita mau lihat harga saham ya kita tinggal lihat aja di aplikasi atau di Google gitu ya, ketik kode saham BCA, BBCA, nanti muncul tuh Google harga saham sekarang berapa, gitu ya. Nah, jadi kalau harga saham itu juga bisa naik dan turun ya. Naik dan turunnya dinamis juga, kadang di bawah value-nya, kadang di atas value, kadang di bawah, kadang di atas value. Kadang di bawah, kadang di atas value. Jadi juga terus berubah-berubah ya, terus berubah-ubah gitu. Nah, sekarang pertanyaannya kok bisa berubah-ubah naik dan turun, kenapa nggak garis lurus dengan harga saham? Karena balik lagi, yang membeli ini adalah manusia. Ya, kita manusia. Dan manusia ya ada unsur emosinya, ya ada unsur emosinya. Ya behavioral factor gitu ya. Jadi kadang kita lagi happy ya kita saya berani bayar tinggi ya. Oh lagi trending. Lagi trending saya berani bayar lebih mahal. Kayak barang aja gitu ya. Barang yang lagi trending saya mau berani bayar lebih mahal buat supaya dapat barang itu. Jadi kalau barang yang nggak laku ya didiskon dong, barang lu kan nggak laku, kita mau bayar lebih murah. Jadi unsur emosi itu ada di situ. Nah, makanya kenapa harga juga bisa naik dan turun bergejolak. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan, pada satu titik ya, ini harga itu kan pasti bergerak momentum. Pada satu titik dia akan selalu kembali kemana? Ke titik value-nya. Coba lihat di sini ya. Kan selalu kembali ke titik value-nya. Gitu. Kembali ke titik value-nya. Nah, itulah yang kita lihat gitu ya. Nah, jadi secara jangka panjang harga saham akan selalu mengikuti value-nya dia secara jangka panjang. Secara jangka pendek dia akan fluktuasi ya, kadang di atas, kadang di bawah. Tapi secara jangka panjang dia akan selalu kembali ke value-nya dia. Gitu ya. Nah, ketika harga saham sedang berada di atas di sini, ini yang biasa kita sebut sebagai over price atau over value ya. Istilah suka macam-macam orang campur-campur ya. Nah, ketika ada di bawah sini, ini kita sebut sebagai under price atau under value ya. Atau under value ya. Mungkin kalau kita pakai value, kita pakai value aja ya. Over value atau under value. Nah, kita sebagai investor, kita pengen belinya waktu di mana? Di atas atau di bawah? Over value atau under value? Kita pasti maunya yang under value, yang bawah ini ya. Disinilah poin di mana kita membeli perusahaan tersebut. Jadi langkah pertama adalah lakukan analisa fundamental dulu kemarin gitu ya. Ya, jadi kita tahu value-nya perusahaan segala macam ya, kita tahu. Nah, langkah berikutnya adalah kita menunggu harganya turun gitu. Harganya jadi murah di bawah value-nya dia. Ya, kita menunggu value berada di bawah value-nya dia, baru kita beli masuk. Gitu ya. Jadi ini konsepnya hari ini tuh ini. Ini adalah konsep hari ini. Ya. Sudah, kalau teman-teman mau exit silahkan. Ini udah konsepnya udah dapat nih.
Oke, sekarang pertanyaannya, kita mau beli saham dengan harga murah kan? Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya kita bisa menentukan harga murah? Ambillah contoh gini, contoh misalnya saya punya emas 10 gram gitu ya, dan saya mau jual teman-teman di harga 10 juta gitu ya. Saya mau jual teman-teman di harga 10 juta. Menurut teman-teman, harga 10 juta ini mahal atau murah? Dan alasannya apa? Selalu pakai alasan, karena kita mau belajar analis kan, kita mau belajar analis. 10 juta ini saya mau jual emas 10 gram, harga 10 juta, menurut teman-teman mahal atau murah dan alasannya apa? Silakan ketik di chat. Yes, Pak Jackson, simple tapi masuk akal. Yes. Harus kita kalau sharing harus simple supaya mudah dimengerti. Pak Farid, mahal karena harga beli Antam masih kisaran 800 ribuan. Yes, ada pembandingnya ya Mas Antam ya. Bu Melvina juga sama. Mahal karena harga per gramnya nggak nyampe sejuta. Jadi ada standarnya ya, nggak nyampe sejuta. Pak Dana, cek harga global. Yes, harus cek harga global. Pak Suparno, mahal di atas harga pasar. Pak Dan, mahal karena saat ini harga emas tren turun. Harus survei dulu harga pedagang emas. Cek toko sebelah, Pak Dana. Toko sebelah kayaknya jualan sembako. Si Ko Afuk. Mahal, harga masih 900 ribuan. Mahal karena nilai value-nya tidak setinggi itu. Mahal karena per gramnya harusnya di bawah 1 juta. Cek harga Antam. Yes, semuanya cek harga, cek harga, cek harga. Pak Beni, mahal, harga LM belum 1 juta per gram, apalagi emas pegadaian. Yes, betul sekali. Jadi bagaimana kita menentukan emas ini bisa mahal murah? Ya kita cek aja standarnya berapa. Nah pada saat saya bikin materi ini, PowerPoint ini, waktu itu harganya saya cek emas Antam 939.000 gram. Gitu ya. Jadi 10 gram nggak nyampe 10 juta, cuma 9,4 juta. Gitu. Jadi ini mahal, ya mahal. Bagaimana kita bisa tahu mahal? Karena ada yang bisa dibandingkan. Ya, karena bisa ada dibandingkan gitu. Nah, oleh karena itu, maka kita harus lakukan apa? Kita harus punya pembanding toh. Nah, untuk saham pembandingnya apa? Pembandingnya adalah valuasi. Jadi kita harus menentukan nilai dari perusahaan tersebut sebagai pembanding mahal atau murahnya. Oleh karena itu kita harus melakukan valuasi. Ya, we are looking for fair value. Dalam bahasa Inggrisnya fair value itu nilai wajar. Jadi kalau teman-teman sering dengar kata nilai wajar itu sebenarnya mereka sedang berusaha melakukan valuasi. Ya, oke. Jadi ada dua cara untuk melakukan valuasi sebuah perusahaan. Gitu ya. Pertama dengan metode intrinsic valuation dan yang kedua dengan metode relative valuation. Ya, jadi dua cara. Kita akan masuk ke yang pertama dulu, intrinsic valuation. Jadi ambil contoh seperti ini. Misalnya saya punya sebuah pohon duit, ya saya punya sebuah pohon duit. Nah, pohon duit saya ini hidupnya, ya masa hidupnya itu cuma 6 bulan. Setelah itu dia mati. Dan setiap bulan dia akan menghasilkan, namanya juga pohon duit, ya dia akan menghasilkan 1 juta rupiah ya setiap bulan ya, selama 6 bulan. Nah, oke. Saat ini saya sudah punya pohon ini selama 1 bulan, ya saya sudah punya selama 1 bulan dan betul selama 1 bulan ini dia punya menghasilkan 1 juta rupiah. Jadi masih ada sisa usianya 5 bulan. Saya sedang butuh duit, saya sedang BU nih, dan saya mau jual ke teman-teman. Ya, sekarang saya lelang ke teman-teman. Teman-teman mau beli pohon duit saya ini di harga berapa? Dan alasannya apa? Beli di harga berapa dan alasannya apa? Silakan ketik di chat. Pak Jackson, saya mau beli 4 juta, alasannya untung 1 juta. Yes, masuk akal. Pak Farid 4 juta, mungkin alasannya supaya dapat untung 1 juta juga. Pak Bisma 3 juta supaya ada untung 2 juta gitu ya. Pak Arya, yang pasti di bawah 5 juta ya. Pak Dan, serendah-rendahnya yang penting di bawah 5 juta. Ya, Pak Edwin, untuk 5 bulan belinya di bawah harga 5 juta agar bisa untung. Nah, Pak Januar menarik nih, 1 juta aja, siapa tahu mati pohonnya. Bener juga. Bu Melvina, 1 juta biar untung lebih banyak dan kalau loss nggak banyak-banyak banget. Yes, 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 benar, 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 masuk akal. Pak Suparno, 2 juta, harga tengah, ya harga tengah. Yes. Nah, jadi yang barusan teman-teman lakukan, ada yang nawar di harga 4 juta, ada yang nawar di harga 3 juta, ada yang nawar di harga 1 juta, 2 juta gitu ya.
Ya, oh ini lengkap nih berarti 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nggak ada nawar 5 juta ya. Di batch lain kemarin ada yang nawar 5 juta coach. Loh, hebat banget. Kok berani? Gitu. Iya dia bilang saya mau cangkokin biar nanti jadi banyak. Masuk akal, masuk akal. Nah, yang teman-teman lakukan ini, menawar harga ini, teman-teman artinya sudah menilai pohon uang saya ini dengan metode intrinsic valuation. Ya, dengan metode intrinsic valuation. Nah, kalau kita analogikan ke sebuah perusahaan, ya, teman-teman sedang menilai berapa sih harga wajar perusahaan ini mau saya beli. Ya. Jadi misalnya, anggaplah yang teman-teman tulis 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 itu anggaplah harga saham ya. Jadi ada yang bilang harga wajarnya untuk saham ini Rp1.000. Ada yang bilang harga wajarnya 2.000. Ada yang bilang 3.000, 4.000. Dan bagaimana teman-teman bisa memutuskan mau dapat 1.000, 2.000, 3.000, 4.000? Karena teman-teman punya data, punya informasi seberapa berharga perusahaan ini. Ya, data apa, informasi apa yang kita penting yang teman-teman dapatkan? Menghasilkan uang gitu. Nah, analoginya gini. 6 bulan ini analoginya adalah usia perusahaan. Ya, analoginya usia perusahaan. Jadi kita nggak pernah tahu. Ya, orang bilang perusahaan saya akan hidup selama-lamanya, 10 tahun, 20 tahun ke depan, 50 tahun ke depan. Tapi kita nggak ada yang pernah tahu, ya, bisa hidup berapa lama perusahaan ini. Nggak ada yang bisa tahu tahun depan tiba-tiba terjadi pandemi lagi yang lain gitu ya. Dan perusahaan-perusahaan pada mati gitu. Kita nggak ada yang pernah tahu. Ya, kita nggak pernah tahu apa dampaknya resesi Amerika saat ini. Ya, mungkin banyak perusahaan yang kemudian akhirnya tutup dan sebagainya. Ya, kita nggak pernah tahu. Yang pasti tidak ada yang pernah tahu masa depan. Maka biasanya kita sebagai orang analis, kita selalu mempunyai rentang waktu untuk mengukur. Selama berapa tahun ke depan saya akan menilai perusahaan ini. Ada orang yang menilai perusahaan ini selama 5 tahun ke depan, ada yang selama 10 tahun ke depan. Gitu ya. Jadi ini rentang waktu usaha. Gitu ya. Nah, data yang kedua adalah rupiah. Ya, ini apa? Kalau kita bahasa Inggris tadi, earnings, duit, ya kemampuan perusahaan menghasilkan duit. Ya, jadi setiap tahun perusahaan pasti akan selalu mengestimasi tahun depan proyeksi pertumbuhan perusahaan kami sekian persen, 10%, 15%, 20%. Nah, atas dasar strateginya ini. Tapi kan itu kata mereka gitu ya. Benar atau enggak ya kita nggak tahu. Oleh karena itu ya makanya kita melakukan estimasi eh, kemampuan uang yang didapatkan perusahaan, keuntungan perusahaan di tahun-tahun depan tuh berapa besar. Kita pakai estimasi. Gitu ya. Jadi teman-teman dapat angka datanya. Nah, ketika saya bilang 1 bulan ini adalah anggaplah ini adalah laporan keuangan selama 1 tahun. Oke, perusahaan sudah berjalan selama 1 tahun. Dan ketika bilang selama 1 bulan ini perusahaan pohon uang saya sudah menghasilkan 1 juta. Ini sama aja dengan perusahaan sudah berjalan 1 tahun dan mengeluarkan laporan keuangan. Nah, tahun ini keuangan perusahaan untung 1 miliar, misalnya gitu. Tapi pertanyaannya, apakah menjamin tahun depan pasti 1 miliar juga? Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Sama dengan pohon duit ini. Apakah menjamin ke depannya setiap bulan akan dapat 1 juta? Bisa lebih tinggi 1.100.000, bisa lebih rendah 800.000. Nah, itulah faktor-faktor risiko yang kita lakukan ketika menilai sebuah perusahaan dengan cara metode intrinsik. Jadi anggap aja kalau teman-teman lagi menilai kayak teman-teman lagi nilai pohon duit perusahaan ini gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan simple enough ya, biar clear ya. Nah, itu analoginya. So, realistik prakteknya gimana? Prakteknya biasanya untuk intrinsic valuation kita menggunakan metode yang namanya DCF, yaitu discounted cash flow. Ya, teman-teman nggak usah hafal rumusnya karena kita nggak pakai ini ya. Biasanya saya pakai ini kalau saya sedang memvaluasi perusahaan private yang dimana nggak ada data seperti perusahaan terbuka lah yang banyak datanya. Dan juga biasanya kalau dalam perusahaan-perusahaan terbuka yang melakukan DCF ini biasanya juga analis-analis yang full time yang memang digaji untuk melakukan ini gitu ya. Karena metodenya ini takes time dan terlalu banyak estimasi yang harus kita masukkan, terlalu banyak asumsi yang kita masukkan. Jadi untuk yang belum pengalaman pasti akan banyak errornya gitu ya. Jadi buat teman-teman just to know aja. Sehingga kalau teman-teman baca analis PT apa misalnya sekuritas mana menganalisa PT ini target price di harga 2.000 menggunakan metode DCF. Nah, jadi teman tahu ini pakai cara ini gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang penting just to know aja. Nanti saya akan jelaskan di belakang metode yang kedua yang lebih simple lagi.
So, DCF ini adalah metode untuk menilai perusahaan dari kemampuannya menghasilkan duit di masa depan. Kata kuncinya itu, duit di masa depan, ya, duit masa depan. Jadi metodenya ini DCF nih ya, metodenya. Maka dia akan melakukan analisa cash flow di tahun pertama. Tahun pertama ini bukan tahun kemarin ya, tapi tahun pertama di masa depan. Kalau hari ini tahun 0, maka CF1 adalah tahun depan. CF2 tahun depannya lagi, dan seterusnya. Sampai ke CF tahun N. Nah, N ini juga asumsi. Setiap analis terserah, ada yang mau 5 tahun, ada yang mau 10 tahun, ada yang mungkin mau 100 tahun, gila gitu ya. Iseng banget gitu. Nah, jadi ini bebas. Jadi cash flow tahun pertama, tahun kedua, sampai seterusnya. Nah, tentunya pasti ada resiko tadi kan. Resiko perusahaan bisa bangkrut, resiko penghasilannya menurun dan sebagainya gitu ya. Maka dimasukkan unsur resiko di sini ya sebagai diskonnya. Ya, jadi cash flow dibagi resiko. Tahun pertama, tahun kedua, sampai tahun ke N. Nah, setelah ini ditotal, setelah ini dibagi, ditotal lah semuanya. Jadi misalnya setelah semua ditotal, dapatlah DCF-nya misalnya 1M gitu ya. 1M. Oke, berarti nilai perusahaan tersebut adalah 1 miliar gitu. Nanti tinggal dibagi, perusahaan punya berapa lembar saham. Misalnya kalau perusahaan punya 1 juta lembar saham gitu ya. 1 juta lembar ya saham. Maka 1M dibagi 1 lembar, ini harganya berarti dapat 1.000 per lembar saham. Gitu ya. Bolehkah dicontohkan coach DCF lihat dari laporan keuangan? Wah, itu panjang banget Pak Iksan, itu materi 1 hari sendiri. Materi 1 hari sendiri itu ya. Nggak bisa sekarang, Pak Iksan, kita nggak bisa contohin sekarang. Gitu. Jadi ini teman-teman pahami konsepnya aja dulu. Dan teman-teman nggak akan pakai ini, saya jamin nggak akan pakai. Saya aja nggak pakai, kecuali untuk analisa perusahaan private. Ya. Jadi ini, gitu ya. Ini adalah DCF-nya. Jadi DCF-nya itu menjadi nilai wajarnya, ya, pembanding untuk membandingkan harga saat ini itu mahal atau murah, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang saya punya metode kedua untuk menentukan harga mahal atau murah. Contoh, misalnya saya punya mobil Tesla, ya mobil Tesla. Dan kemarin saya cek dekat rumah ini ada Prestige punya Rudi Salim gitu ya. Saya cek waktu itu harga mobil Tesla yang paling mahal, yang paling murah, yang saya bilang ya, yang paling murah berapa gitu ya. Nah dikasih satu tipe harganya 1,5 M. Wah lumayan juga ya bisa nyetir otomatis ya. Nah menurut teman-teman harga Tesla 1,5 M ini mahal atau murah dan alasannya apa? Ya, silakan ketik di chat. Yang penting alasannya juga penting ya. Itu kan kita belajar analisa. Pak Edi, mahal. Mendingan ambil Alphard. Pak Niko, mahal karena tidak sanggup beli. Oh. Pak Iksan, murah karena di bawah harga standar. Mahal karena nggak ada duitnya. Bisa aja. Mahal nggak kebayang uang segitu kayak apa. Cuman 0 di belakangnya ada 12 gitu ya. 11. Mahal karena saat ini masih lebih murah pakai BBM daripada maintenance baterai. Saya dengar biaya listriknya malah lebih murah dari BBM. Seperempat malah, seperempat dari BBM. Teman saya yang pakai, saya nanya dia. Mahal di pajaknya. Malah saya dengar pajak mobil listrik lebih murah, jauh lebih murah daripada mobil bensin. Charge-nya juga masih lama. Nah, itu saya nggak tahu itu. Mahal dibandingkan dengan mobil bensin. Ya, mahal karena mobil bensin sekarang banyak lebih murah ya. Mahal karena belum mampu beli, wajar karena masih belum banyak electronic vehicle secanggih Tesla. Nah, menarik nih. Murah kalau banyak duit. Murah karena nggak semua orang punya. Wow, mantap. Nah, ini menarik nih. Mahal karena penghematan listrik dibandingkan non-elektrik, biarpun diproyeksikan DCF-nya nggak sebanding. Mahal karena banyak fitur unggulan atau autopilot yang tidak terpakai di Indonesia. Lumayan, Pak Farid, di jalan tol kepake. Teman saya pakai banget jalan tol. Dan lagi macet. Mahal, teknologi masih di awal, banyak errornya pasti. Fasilitas pendukung di sini juga belum menunjang. Ya, ya. Murah belum murah karena ada mode autopilotnya, mobil lain belum ada. Yes, menarik. Tergantung fungsi yang kita butuhkan, coach. Mobil listrik pajaknya murah, yes. Coach, apakah cash flow 5 tahun kebalikan data fluktuasi dapat jadi? Oh, gini nanti ya. Nanti Pak Umar ya. Oke, mahal karena gengsi, murah karena hemat. Murah, udah murah. Ya, meskipun belum kebeli.
Mobil listrik sekitar Rp25 per kilometer. Wah, sangat tergantung pada kemampuan daya beli, Pak Bisma. Murah, pakai listrik murah dan biaya sopir mahal. Mahal karena Jakarta macet. Pajak mobil murah banget, tapi secara pengeluaran masih lebih murah beli mobil BBM. Mahal karena fungsi berkendara aja. Yes, yes, yes. Jadi ini mulai mulai beragam nih. Ada yang bilang mahal, ada yang bilang murah. Ada yang bilang mahal karena kemampuan kantong, ada yang bilang murah juga karena kemampuan kantong. Jadi tergantung pembandingnya kan. Jadi teman-teman nggak sepakat nih mahal atau murah nih, susah nih. Sementara yang tadi emas gampang banget sepakatnya. Semua orang pada bilang mahal, 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 mahal. Di sini nggak ada kesepakatan. Kenapa? Karena pembandingnya, saya ulangi nih, pembandingnya nggak clear mau dibandingkan sama apa. Nah, jadi teman-teman, ada yang mahal karena dibandingkan dengan kantong keuangan pribadi gitu ya. Ada yang bilang murah karena dibandingkan dengan teknologinya, ya. Ada yang dibilang jadi pembandingnya ada bandingin dengan teknologi, ada yang bandingin dengan harga BBM-nya, harga maintenance-nya, ada yang dibandingkan dengan mobil sejenis, ada yang dibandingkan dengan apa lagi tadi, macam-macam ya. Jadi pembandingannya beda-beda. Sehingga kesimpulan teman-teman, hasil analisa teman-teman terhadap aset ini mahal atau murahnya beragam, sangat beragam. Nah, itulah yang terjadi kalau kita nggak sepakat terhadap standar pembandingnya, gitu ya. Itu kata kuncinya. Nah, sekarang saya punya contoh lain. Kalau saya punya pembandingnya Hyundai ya, Hyundai Kona yang sama-sama mobil listrik 690 juta setengahnya. Tentu kalau kita pembandingnya mobil Hyundai, kelihatannya jadi lebih mahal Tesla ini. Tapi apakah benar bisa dibandingkan? Bagaimana dengan teknologinya? Apakah Tesla teknologinya lebih canggih dengan Hyundai atau sama aja atau gimana? Pasti ada efek itunya juga kan. Tapi kalau dari price only terlihat lebih mahal, gitu ya. Nah, bagaimana dengan kalau kita banding dengan Mercedes-Benz ya, GLS Class 2 pintu harganya 3M. Nah, Tesla jadi terlihat lebih murah. Tapi balik lagi pertanyaannya, apakah bisa dibandingkan Tesla mobil listrik dengan segala teknologi, fiturnya, ya kan segala macam. Mercedes-Benz mobil bensin, ya mobil bensin dengan ya segala kemewahannya dan sebagainya. Yes, TS, Pak TS, ya nggak apple to apple gitu ya, nggak apple to apple. Ya, Pak Jackson, Hyundai Kona dong, hibrid lebih murah. Fitur mewah belum tentu kepakai di Indo. Yes. Nah, jadi ketika kita membandingkan juga tentunya harus apple to apple gitu ya. Nah, jadi di sini kita belajar dua hal. Pertama, harus ada standarisasi pembandingnya. Gitu. Dan yang kedua, pembandingnya juga harus apple to apple. Ya. Nah, bagaimana dengan saham? Berarti saham juga harus sama, ya, untuk menentukan mahal murah saham. Nah, atas dasar itu maka kita menggunakan metode yang namanya relative valuation, gitu ya. Nggak seperti kalau kita beli rumah ya. Kalau saya mau tahu rumah ini mahal atau murah, ya pasti saya akan bandingkan sama tetangganya gitu ya. Jadi metode relative valuation ini adalah metode membandingkan perusahaan. Nah, jadi nggak usah ngitung-ngitung rumit-rumit nih, cukup bandingin aja. Dengan apa? Dengan perusahaan sejenis yang benar apple to apple. Atau kita naik ke atasnya dengan rata-rata sektoralnya dia, rata-rata industrinya dia. Ya, rata-rata sektor, rata-rata industrinya dia. Ya kita bandingkan gitu ya dengan lingkungan wilayahnya lah kalau kita bicara di perumahan gitu ya. Atau kita bandingkan perusahaan tersebut yang sama dengan kinerja dia di masa lalu, ya di tahun sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya. Kinerjanya gimana? Nah, jadi kita membandingkan. Jadi di sini nggak terlalu banyak hitungan gitu ya, kita membandingkan aja gitu. Nah, tapi untuk dapat pembandingnya tentu harus ada hitungannya ya. Cuman di internet udah banyak kok hasil hitungannya ya, teman-teman tinggal pakai aja. Nah, di sini saya akan pakai analoginya adalah rumah. Saya akan pakai analoginya rumah. Kalau saya ditawarkan dua rumah, ya, rumah yang satu harganya 2 miliar dan rumah yang satu lagi harganya 10 miliar. Kalau saya cuma lihat harga rumahnya doang, maka saya bisa bilang harga rumah B lebih mahal. Tapi kita sudah belajar, nggak bisa menilai mahal murahnya cuma dari harga. Harus ada apa? Harus ada standarisasi pembandingnya. Ya, maka di sini standarisasinya ya, saya pakai luas tanah gitu. Lebih masuk akal ya, pakai luas tanah. Sehingga rumah A 2M, luas tanahnya 200 meter persegi. Maka saya pakai harga dibagi luas. Saya dapat harga per luas tanah. Ya, harga per luas tanah rumah A itu 10 juta per meter persegi. Nah, rumah B sama 10M dibagi 1.600 ya.
dapat luas tanahnya 6.250.000 per meter persegi. Jadi, walaupun 10 M ini lebih mahal harganya, tapi rumahnya lebih luas, 1.600 meter persegi, ya 8 kali lipat. Dan kalau kita bagi per harga luas tanahnya, jadi jauh lebih murah. Nah, dengan cara inilah kita bisa tahu bahwa rumah B sebenarnya lebih murah daripada rumah A. Gitu. Jadi kita nggak bisa lihat dari harganya, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan saham? Sama. Jadi kalau ada saham A harganya Rp400 per lembar, ada saham B harganya Rp2.400 per lembar. Kita nggak bisa ujuk-ujuk bilang, oh saham B mahal. Kenapa? Harganya Rp2.000 lebih mahal per lembarnya. Nggak bisa. Ya makanya kemarin, atau tadi ya saya cerita, kayaknya tadi ya, kayak tadi ya, saya cerita Goto. Goto IPO di harga 338. Kita nggak bisa bilang, oh murah dong, cuma 300 perak per lembar saham. Nggak bisa begitu caranya. Walaupun harganya Rp300 per lembar saham, dia adalah perusahaan termahal keempat di Indonesia. Luar biasa kan? Dia adalah perusahaan termahal keempat di Indonesia. Walaupun harga 338 per lembar saham. Nah, jadi gimana nih cara kita standarisasi untuk bisa membandingkan mahal murahnya sebuah saham? Kalau kita nggak bisa lihat dari harga per lembar sahamnya. Balik lagi, perusahaan dinilai dari apa? Dari kemampuan dia menghasilkan duit. Ya, maka kita pakai apa? Earnings, laba gitu ya, earnings, labanya. Jadi selalu balik-balik ke situ kan, selalu balik-balik ke labanya gitu ya, keuntungan perusahaan. Jadi makanya analisa bisnis itu nggak jauh-jauh. Asumsinya perusahaan ini untung nggak, bertumbuh nggak gitu. Maka saya menggunakan sebuah rasio yang namanya PE rasio, ya PE rasio. Atau bahasa Indonesianya itu PER, bahasa Indonesianya. PER. Nah, rumusnya gampang, namanya PE, P garis miring E. Nah, apa nih artinya? Price dibagi earnings gitu. Kayak tadi harga tanah per luas, ya kan harga luas, ya harga tanah per meter perseginya gitu ya, harga per luasnya. Sama ini berarti price dibagi earnings, P per E. Price dibagi earnings. Gampangnya gitu ya. Price earnings ratio. Price ini adalah harga per lembar saham, maka earnings ini kalau teman-teman mau hitung manual dari laporan keuangan kan angka full-nya kan, angka full-nya kan kira-kira 100 miliar, 200 miliar gitu ya. Maka angka 100 miliar, 200 miliar itu harus dibagi jumlah saham yang mereka punya. Sehingga mereka dapat earnings per share atau disebutnya EPS. Ya, karena ini price per share kan, price per shares. Ya, maka harus dibagi EPS, earning per shares. Atau kalau bahasa Indonesia laba per lembar saham, ya. Laba per lembar saham. Jadi EPS gitu ya. Umumnya EPS umumnya. Ya. Biar teman-teman enggak ini ya. EPS. Nah, jadi untuk kita dapatkan PE rasionya atau PER-nya, gimana caranya? 400 per lembar dibagi EPS-nya, angkanya, biasa di googling juga ada muncul, tinggal ketik aja EPS, saham apa gitu, nanti muncul. Ya. EPS-nya Rp20 per lembar saham, berarti 400 dibagi 20, maka PE-nya itu 20 kali. Ya, 20 kali ini artinya apa? Artinya ketika saya beli sebuah saham harganya 400, itu sama dengan 20 kali keuntungan per lembar sahamnya, laba per lembar sahamnya. Berarti saya beli 20 kali dari profitnya dia gitu ya, dari labanya dia 20 kali gitu. Sama saham B. 2.400 dibagi 160, maka saya dapat sama dengan 15 kali. Ya, berarti 2.400 ini harganya sama dengan 15 kali dari keuntungannya perusahaan. Maka kalau saya mau lihat nih, mana yang lebih murah? Saham A atau saham B? Mana yang menurut teman lebih murah? Saham A atau saham B? Yuk ketik di chat. A, B, A, B, A, B. Bu Badriah, B. Pak Krisna, B. Pak Carlos, B, 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 B. Yes, betul, B semua. Ada muncul A. Pak Dan itu ya. Jawabannya yang betul adalah saham B. Saham B lebih murah, ya, saham B lebih murah. Ya, angkanya 15 kali gitu ya. Ini 20, 15 lebih murah dari 20. Ya, jadi jawabannya saham B lebih murah gitu ya. Jadi kita menentukan mahal murahnya saham pakai ini, PE rasionya. Bahasa Indonesia PR, PER gitu ya, PER gitu ya. Sudah selesai materi hari ini gitu ya. Gampang kan? Nah, tapi ada faktor berikutnya nih,
Ya, ada faktor berikutnya yang nggak kalah penting juga. Ya, kalau untuk rumah ternyata faktor lokasi juga penting. Ya, faktor lokasi juga penting. Nah, rumah A ternyata berada di wilayah Kuningan, Jakarta. Nah, dan rumah B juga berada di Kuningan, tapi Jawa Barat. Nah, ini karena cocok nih perbandingan harus head to head nih, apple to apple kan. Kan Kuningan Jakarta, Kuningan Jakarta Jawa Barat nggak bisa apple to apple, nggak bisa sama gitu kan. Nah, ternyata rumah A di Kuningan Jakarta itu harga per meter perseginya itu 30 juta ya per meter persegi. Ini saya nggak tahu realnya, ini saya ngarang gitu ya, buat contoh doang. Gitu ya. Yang di mana 10 juta ini lebih murah kan daripada 30 juta ini gitu. Nah, rumah B ternyata di Kuningan Jawa Barat itu harga per meter persegi cuma 3 juta per meter persegi. Sekali lagi saya juga nggak tahu benernya berapa, ini saya ngarang gitu ya. Yang di mana 6 juta ini ya lebih murah, lebih tinggi daripada 3 juta per meter persegi. Nah, jadi ini balik lagi nih untuk preferensi Anda sebagai seorang investor. Kalau saya mau beli rumah untuk saya tinggalin, mungkin saya tinggal di rumah B. Gitu. Tapi kalau saya mau beli rumah untuk saya investasikan, saya akan beli rumah A. Ya kenapa? 30 juta kok standarnya kok. Ya. Nah, nanti beli 10 juta, naik di harga 20, 25 udah bisa lepas gitu ya. Untung 2 kali lipat. Gitu ya. Begitu juga dengan rumah B. Ya, jadi ini sudah mulai masuk ke preferensi kita sebagai seorang investor. Ya, mau dipakai, mau invest atau gimana. Gitu ya. Nah, sekarang kaitannya dengan saham. Berarti saham ada faktor lain kah selain PE rasio? Yes, ada faktor lain. Nah, ambil contoh saham A dan saham B sama-sama Rp100 per lembar saham. Rp100 per lembar saham. Ya. Nah, kita dapat EPS-nya saham A itu Rp5 per lembar saham, saham B Rp10 per lembar saham. Sehingga kita dapat PE rasionya yang A itu 20 kali, yang B itu 10 kali. Atas dasar ini saham B lebih murah ya. Atas dasar ini saham B lebih murah. Tapi ada faktor lain yang kita harus pikirkan. Ingat, saya investasi untuk proyeksi keuntungan pertumbuhan uang saya di masa depan, gitu ya. Saya investasi sekarang untuk pertumbuhan uang saya di masa depan. Maka karena kita ngomongin masa depan, maka ada step berikutnya harus kita lakukan. Apa? Kita harus memproyeksikan kira-kira bisnis ini ke depan itu seperti apa. Maka kita perlu memproyeksikan pertumbuhan dari bisnisnya. Kita sebut sebagai growth, ya. Growth. Tadi kita ada diskusi di grup ya kalau nggak salah ya, di WhatsApp grup tadi tentang growth ya. Nah, ternyata setelah diproyeksikan tahun depan ya dan setiap tahun seterusnya selama 5 tahun ke depan, saham A diproyeksikan akan bertumbuh sekitar 100% setiap tahun ya, 5, 10, 10, 20, 40, 80, 160. Sementara saham B diproyeksikan setiap tahun selama 5 tahun ke depan dia akan bertumbuh kurang lebih 20%. Gitu. Ya, selama 20%. Maka udah sampai setiap tahap ini, ya selanjutnya tinggal preferensi Anda sebagai seorang investor dengan juga profil Anda gitu ya. Anda mau milih yang mana gitu ya. Kalau saya dengan profil yang lebih agresif, saya akan pilih saham A. Nggak apa-apa, saya bayar lebih mahal gitu ya, saya bayar lebih mahal, tapi dengan proyeksi growth yang jauh lebih cepat gitu ya, yang kemungkinan besar lebih cepat pertumbuhannya gitu. Sehingga harapan saya saham ini walaupun sekarang lebih mahal dibandingkan saham B, tapi dia akan lebih naik lagi harganya gitu ya dengan harapan seperti itu. Tapi kalau saya proyeksi saya konservatif, saya mencari yang resikonya lebih rendah, yang lebih stabil, maka saya akan pilih saham B. Ya nggak apa-apa growth-nya 20%, tapi dia saat ini lebih murah ya pertumbuhannya lebih stabil juga pastinya dibandingkan 100%. Yang 100% ini tentunya ya resikonya juga besar gitu. Jadi pada tahap ini sudah sangat tergantung dari profil investor Anda ya, profil Anda, profil risikonya Anda gitu. Hitungan proyeksi dasarnya apa? Dasarnya ini EPS kan? EPS. Berdasarkan apa? Berdasarkan masa lalu, berdasarkan strategi perusahaan, berdasarkan people-nya, ya berdasarkan 4P ya, 4P yang kita belajar kemarin gitu. Goto dibandingkan dengan apa? Kalau kemarin ketika saya analisa Goto, pastinya kalau Indonesia Goto cuma bisa dibandingkan sama Bukalapak ya, cuman head to head itu Apple-nya. Tapi kemudian saya tambahkan dengan Shopee ya, Shopee dari Singapura. Terus tambahkan dengan Amazon dari Amerika ya. Belum ada yang bisa head to head selain itu. Oke. So, kalau kita balik lagi ke yang case yang awal tadi ya, harga 400 ya. Jadi di dalam tahap ini sudah
preferensi, ya, sudah preferensi. Nah, jadi walaupun saham A 20 kali dengan growth lebih besar 5%, untuk orang-orang yang dengan profil resiko lebih tinggi, mungkin ini akan lebih menarik buat mereka, gitu ya. Untuk orang-orang yang lebih konservatif, lebih cari aman aja ya, mungkin yang 15 kali akan lebih menarik buat mereka. Tapi minimal di sini teman-teman sudah belajar 2 komponen penting ketika kita melakukan penilaian valuasi. Yang pertama adalah rasio PE dan kedua adalah unsur growth. Dua ini adalah hal penting yang selalu kita pakai, yang selalu kita amatin, gitu. Penjelasan singkat untuk PER seperti apa ya? Karena banyak versi menjelaskan PER ini. Ini Pak, PER itu sederhana aja. PER itu price, ya, ini PER ini ya, ini PER ya. PER itu sederhana. Price dibagi earnings. Earnings-nya ini adalah EPS karena per lembar saham, gitu kan. Price dibagi earnings. Udah sesederhana itu aja, Pak. Nggak ada penjelasan lain. Nah, terus cara bacanya gimana? 15 kali, misalnya 15 kali, ya. 15 kali ini artinya apa? Artinya harga 2.400 ini itu 15 kali dari keuntungan per lembar sahamnya, yaitu 160. Udah gitu aja. Sederhana. Tidak perlu dibikin rumit-rumit. Sederhana, itu aja. Gitu. Nah, berarti per PBV semakin kecil semakin bagus ya? Saya nggak bilang semakin bagus, tapi saya bilang semakin murah. Ya, semakin murah. Di hari ini kita nggak bilang bagus jelek ya, hari ini kita bilang mahal murah. Karena kita bilang bagus jelek itu kemarin. Jadi teman-teman jangan keliru stepnya. Step 1, analisa fundamental perusahaannya dulu. Perusahaannya bagus nggak, layak investasi nggak. Baru step 2, cari tahu harganya mahal atau murah. Nah, di luar sana kebalik, murah dulu. Wah, ini saham murah nih ya, saham murah. Saatnya invest, saatnya invest. Nanti saya akan jelaskan alasannya apa. Jangan terbalik ya, jangan terbalik. Coach, cara hitung growth-nya dari mana? Dari itu pertumbuhan ya, yang kemarin kita belajar tren ya, tren itu dari tahun pertama 2 3 4 5 pertumbuhan kan. Nah, itu kita hitung trennya di situ. Ditambah dengan strategi perusahaan ya. Kalau kita lihat strategi perusahaan, kita bisa mengestimasi berapa persen sih pertumbuhannya gitu. EPS-nya lihat dari mana tadi? EPS-nya kalau teman-teman lihat di laporan laba rugi, ya dilihat paling bawah, laba ya, net profit ya. Keuntungan, pokoknya selalu dari keuntungan, net profit. Nah, itu dibagi dengan jumlah saham yang mereka punya, ya, jumlah saham beredar. Tapi kalau teman-teman nggak mau pusing, googling aja, misalnya saham BBCA EPS. Nah, nanti muncul, ya googling aja. Tapi kalau mau tahu cara hitungnya tadi, itu. Oke, kayaknya udah dijawab semua ya. Sip. Bagaimana kita tahu berapa jumlah lembar saham yang diterbitkan sebuah perusahaan? Pertama, googling pasti muncul. Kedua, di laporan keuangannya juga ada ya, di laporan keuangannya juga ada ya, berapa lembar saham gitu ya. Cek di website emiten ya, beberapa juga sudah munculin. Yang paling komplit pasti ada di laporan keuangan. Terus juga kayaknya RTI bisnis juga kayaknya ada datanya. Jadi hal-hal seperti ini kayaknya Anda googling sudah muncul datanya ya, cukup banyak. Tren, strategi perusahaan, integritas, karakter, kompetensi, track record, manajerial, inti budaya perusahaan. Yes, itu penting semua. Jadikan rupiah. Yes, Bu Nora, RTI bisnis lengkap. Ya, datanya ada situ semua. Di sini teman-teman belajar prinsipnya dan cara pakainya, karena udah tersebar datanya ada kok di publik ya. Karena nanti udah belajar konsepnya, Anda tinggal pakai gitu ya. Nah, ini teman-teman ada yang nyebut tentang PBV. Nah, sekarang apa itu PBV ya? Nah, PER dan PS dan PBV dan kawan-kawan itu yang kita sebut dengan multiples ratio namanya. Rasio multiples itu rasio perkalian gitu ya, rasio perkalian. Nah, selain PER ada yang lain. Jadi pertama tadi kita udah belajar PE rasio atau PER gitu ya, price to earnings ya, namanya juga earnings per share. Ini rumusnya nih. Price dibagi earnings per share. Nah, ini tadi kita udah belajar ya. Nah, yang kedua yang bisa kita pakai adalah PS. Price to sales ratio. Ya, price to sales ratio. Yaitu berarti price dibagi apa? Sales per share gitu. Sama ini sales yang paling atas tadi revenue paling atas. Kalau earnings paling bawah, net income keuntungan bersih. Sales paling atas pendapatan gitu ya. Nah, itu tinggal dibagi jumlah saham mereka beredar. Nanti dapat ini.
Nah, kapan kita pakai sales per share, PS ini, kapan kita pakai PS, itu kalau perusahaannya belum untung, masih rugi. Kayak contohnya kemarin, kita ngitung Goto. Ya Goto kita nggak bisa pakai PI, karena hasilnya minus, negatif, nggak bisa dihitung. Jadi kita pakai apa? Pakai PS, salah satunya. Walaupun ada indikator yang lain lagi ya, karena kan dia ada GTV kan. Nah, jadi kita pakai PS sebagai salah satunya, ya sebagai salah satunya. Gitu. Kalau perusahaan rugi. Nah, ada yang disebutkan tadi PBV. Apa itu PBV? Itulah price to book value. Dan tentunya book value-nya per share ya, kita pakainya. Book value ini apa? Dari namanya kan nilai buku, ya nilai buku. Jadi book value ini sebenarnya adalah aset bersih, ya bersih. Aset bersih ini apa? Ya artinya aset perusahaan, kekayaan perusahaan dikurangi dengan hutang. Nah, dengan hutang perusahaan. Jadi aset bersih kan? Nah, jadi itu disebut aset bersih. Aset secara total dikurangi dengan hutang. Nah, itu sama dengan modal atau yes, Pak Dana, sama dengan equity. Ya, equity. Sorry. Yes, gitu ya. Jadi ini adalah book value per shares. Nah, tapi nggak usah balik lagi kalau teman-teman mau hitung cara manualnya, ya masuk ke laporan neraca, cari cara manualnya ya aset dikurangi liabilities atau Anda langsung ambil nilai equity dibagi per share. Tapi kalau mau cara mudah, di internet sudah ada setiap saham BVPS-nya berapa. Teman-teman tinggal ketik BVPS saham ini, nanti muncul. Ya gitu ya di googling ya. Gitu. Jadi ini aset bersih. Nah, sekarang saya akan jelaskan sedikit tentang PBV karena ini yang paling sering muncul dan kadang suka salah kaprah. Ya. Banyak muncul bicara berapa sih panduan yang murah gitu ya. Ada yang punya metode bahwa PI di bawah 10 kali itu dianggap murah. Ya, ada yang bilang 10, ada yang di bawah 15 kali dianggap murah. Ini tergantung aliran-aliran. Setiap orang tadi punya aliran masing-masing gitu ya. Jadi teman-teman bebas mau pakai aliran mana ya. Tapi kalau buat saya balik lagi tergantung. Buat saya balik lagi tergantung setiap industri dan sektor gitu ya. Nah juga kemudian untuk PBV ada aliran yang bilang PBV di bawah 1 itu sama dengan murah gitu ya. Gitu. Dan which is true, benar di bawah murah. Karena logikanya begini. Jadi Anda dirikan sebuah perusahaan. Anda dirikan sebuah perusahaan, modal Anda 1M. Modal Anda 1M. Nah hari ini perusahaan Anda dijual ke publik seharga 900 juta. Ini adalah price, ini adalah book value. Nah, murah nggak? Murah. Nah, inilah PBV di bawah 1 kali. 900 dibagi 1000 kan 0,9. Ya kan, 0,9 kali. Ya, murah. Cuman pertanyaannya, kenapa bisa murah? Gitu. Kapan Anda beli barang yang harganya lebih murah? Gitu ya. Nah, ini kita belajar nih. Jadi, belum tentu murah itu bagus. Kalau ditanya murah, murah. Ya, apakah bagus? Belum tentu. Nah, book value tidak bisa ujuk-ujuk kita pakai untuk semua bidang. Ya, biasanya paling penting book value ini kita pakai untuk perusahaan-perusahaan yang asetnya berharga. Misalnya kayak perbankan, asetnya berharga. Ya iya, asetnya duit semua, gitu ya. Sama komoditas, ya contohnya komoditas, asetnya ya berharga. Terus apalagi manufaktur juga asetnya berharga, ya kan, high value aset segala macam. Jadi sektor-sektor yang memang high cap yang asetnya berharga lah, kita bilang asetnya berharga gitu ya. Jadi tidak semua bisa pakai ini. Nah, prioritas pertama kita yang kita pakai selalu PE, PER ini. Ini prioritas pertama kali yang kita pakai. Analisa pertama tuh pasti yang kita pakai PER gitu. Kang Dimas, PS tadi gimana penjelasannya? Ini kita pakai, ini adalah price dibagi sales per share. Sales ini yang paling atas yaitu pendapatan usaha. Ya. Kapan kita pakai? Kalau perusahaan sedang rugi. Rugi. Bank biasanya pakai PBV. Yes, betul. Bank pakai PBV. Ya, jadi kita pakai ini kalau rugi. Ya, jadi Pak Iksan juga saya udah jawab ya. Kita biasa pertama kali kita pakai PER-nya dulu. Ya, PBV ini misalnya perusahaan bank, perusahaan komoditas, kita pakai tambahan ya, bukan yang utama tapi tambahan gitu. Oke. So, gimana nih kalau kita udah dapat PER-nya berapa, PBV-nya berapa, gimana hasilnya bisa tahu bagus atau buruk, mahal atau murah gitu ya. Nah, kita nggak bisa cuma lihat itu doang. Kita harus bandingkan. Sekali lagi bandingin dengan apa? Sama tadi di awal saya bilang, pertama bandingin dengan
kinerja masa lalunya dia. Kedua, bandingkan dengan perusahaan yang sejenis, benar sejenis, apple to apple, baik secara industri, sektor, bahkan skala bisnisnya juga gitu ya. Nah, kemudian bandingkan dengan rata-rata industri atau sektoralnya dia. Ya, baru bisa tentuin mahal atau murahnya. Jadi angka itu sendiri ya kita nggak bisa tahu ya, tapi harus dibandingkan ya dengan standarnya. Makanya ada beberapa orang nggak mau pusing. Pokoknya kalau per di bawah 10 saya bilang murah, ya. Per di bawah 15 saya bilang murah. Ya berarti dia selalu pakai fix standar. Tapi kalau buat saya, setiap perusahaan menurut saya dinamis. Ya, saya harus lihat karakteristiknya. Oke, terakhir. Dan ini menurut saya yang paling penting. Jadi teman-teman sudah belajar untuk tahu saham ini mahal atau murah. Ya, sudah tahu. Nah, di sini saya mau satu materi terakhir menurut saya penting. Satu buah statement bahwa saham murah belum tentu bagus. Banyak nggak teman-teman belanja di luar sana gitu, beli produk gitu ya, weh barangnya murah nih gitu ya, beli baju, murah nih ya, begitu dipakai, wah enak nyaman, begitu dicuci besoknya ciut, wah nggak bisa beli lagi, barangnya jelek. Wah barang ini, wah makanannya murah nih gitu, murah nih, wah murah nih, begitu dimakan nggak enak. Jadi sama juga dengan saham. Saham murah belum tentu bagus. Nah, sementara influencer saham di luar sana selalu mengidentifikasikan saham ini murah, saatnya beli, saham ini murah, saatnya beli, gitu ya. Nah, jangan buru-buru terkecoh. Teman-teman yang udah belajar, ingat satu kata ini. Saham murah belum tentu bagus. Nah, terakhir buat teman-teman. Kapan biasanya kita mendapatkan harga produk yang lebih murah? Buat ibu-ibu yang suka beli fashion, ya, buat beli fashion, baju, tas, sepatu. Buat bapak-bapak yang suka beli gadget, ya, gadget, apalagi jam tangan. Kapan Anda bisa mendapatkan produk yang Anda inginkan dengan harga yang lebih murah? Kapan kira-kira? Ya, saat diskon, Vima, diskonnya udah besar. Kalau lagi nationwide sales, on sale, kalau ada diskon, akhir tahun. Pak Niko, kalau trennya sudah lewat, lagi ganti musim, pas dikasih nggak beli. Saat krisis, ketika orang butuh duit, nah ini penting nih. Ketika orang butuh duit, cuci stok, cuci gudang, yes benar-benar. Siklusnya berubah, yes. Jadi itu alasan-alasan gitu kan. Nah begitu juga dengan saham, ya. Saham juga sama kayak barang gitu, sama kayak barang. Walaupun aset yang kita beli adalah aset perusahaan gitu ya yang kita beli. Tapi secara psikologi, secara behavior sama gitu ya. Jual beli, supply dan demand gitu ya, supply dan demand. Ya, supply dan demand. Jadi mahal atau murahnya barang tergantung supply dan demand ya. Kalau kita ngomongin barang dulu ya, kita ngomongin barang dulu ya. Jadi bener, saat diskon, ya saat produk lagi nggak laku, mau keluar produk baru, lagi krisis atau butuh uang cepat, artinya produknya sudah tidak lagi diminati sama orang banyak, sehingga harganya turun terus gitu ya. Nah kan tinggal pertanyaannya kenapa nggak diminati lagi gitu. Nah ini kejadian sama saya tahun lalu. Jadi teman-teman tiba-tiba kirim saya gambar mobil Mercy ya ke saya gitu ya. Dan dia bilang, "Fer, ada teman mau jual mobil Mercy second gitu ya. Harga pasarannya, pasaran second ya, harga pasaran second-nya 1,2 M. Ya. Dia mau jual lepas di harga 350 juta. Saya bilang, "Buset deh, murah amat." Mobil 1,2 M di 30 juta. Ada apa dengan tuh mobil? Pertanyaan bener dong. Ya sama dong kalau kita dapat harga tiba-tiba kita tahu harga jualnya segitu kok jadi murah banget. Pertanyaan pertama kita itu dong. Kok murah banget? Ada apa nih? Nah, ternyata dia bilang mobil ini bekas tabrakan. Ownernya sudah benerin, sudah rapiin depannya segala macam gitu ya. Tapi kalau lu masih mau ambil, lu masih bener harus benerin lagi ya. Kira-kira kalau benerin lagi keluar duit 400 juta. 350 tambah 400 juta ya kurang lebih total lu keluarin 750 juta lah. Nah, cuman lu masih bisa untung dong, lu masih bisa jual lagi kalau lu mau gitu. Cuma lu bisa dapetin mobil 1,2 M dengan harga 750 juta. Mau nggak? Gitu. Saya, karena saya nggak ngerti mobil, bisa jadi keluar duit nggak 750, bisa jadi malah 900 dan sebagainya. Ya enggak lah, jualnya juga kemana juga saya bingung. Jadi memutuskan itu. Tapi dari sini saya belajar bahwa sometimes barang mahal jadi murah is too good to be true. Jadi jangan buru-buru langsung tergiur. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah apa?
riset, cari tahu apakah ini beneran produk bagus, murah dengan harga murah, atau ada yang bermasalah sehingga jadi murah. Begitu juga dengan perusahaan. Apakah dia turun memang karena lagi krisis pandemi kemarin di mana semua saham otomatis jadi murah gitu ya. Jadi bukan karena fundamental perusahaan, karena likuiditas aja duit keluar gitu kan. Orang-orang nggak peduli saham apa dijual-jualin. Nah, kalau alasannya itu saya masuk gitu ya. Tapi kalau ternyata kita punya selidik, kita googling, cari berita, tanya teman, segala macam. Ternyata ada kejadian di dalam perusahaannya, ada isu dan sebagainya, ya kita mundur dong. Ngapain saya ambil resiko duit saya hilang di sana? Ya mendingan saya ke saham lain, ke perusahaan lain yang lebih aman. Jadi itu yang harus kita lakukan. Ya, jadi jangan buru-buru FOMO kalau udah nemu saham murah. Cari tahu dulu ya kenapa murahnya. Makanya prosesnya jangan dibalik. Bukan makanya kan kenapa ketika orang screening biasanya tuh selalu tanya saya, coach, screening dari PR, PBV, ajarin dong screening dari DER, dari rasio. Saya bilang nggak bisa gitu. Itu cuma angka, itu cuma numbers. You need to know the reason, the story behind the numbers gitu ya. Jadi analisa fundamental kemarin itu sangat penting gitu. Kita perlu tahu dulu, kenali dulu perusahaannya. Perusahaan ini layak invest atau enggak. Dapetin harga wajarnya. Baru cek mahal atau murah harganya. Kalau memang lagi mahal, tungguin aja. Pasti suatu saat dia akan turun. Ya, gitu. Masih banyak pilihan saham kok, gitu ya. Jadi itu yang akan kita lakukan. Jadi jangan terbalik ya, jangan terbalik. Ya, jangan terbalik. Oke. Terakhir. Ini pesan dari mentor kita, Mr. Edward Lee, dia bilang seperti gini. Cheap can become cheaper and stay cheap for a long time. Jadi saham yang sudah murah, sudah turun murah, bisa turun lebih murah lagi. Jadi kalau dia murah, tidak ada jaminan dia akan langsung balik. Bisa jadi dia akan turun lebih murah lagi. Dan berada di level murahan itu, level murah itu, untuk jangka waktu yang lama gitu ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, baru mungkin bisa balik lagi. Ya, jadi hati-hati. Ya, kalau kata istilah bahasa Inggrisnya, don't catch the falling knife. Jangan tangkap pisau yang sedang jatuh. Oke, jadi itu mungkin terakhir penutup dari saya. Memahami angka adalah alat bantu yang penting, tapi tidak menceritakan gambaran keseluruhan. Kita nggak benar-benar kenali perusahaannya kayak gimana, segala macam. Kita jadi yang paling penting adalah ketika menganalisa analisa angka ini mendukung analisa kita nggak untuk membeli perusahaan ini. Tujuan akhirnya bukan untuk menghitung mahal atau murah, tapi untuk cari tahu perusahaan ini bisa berkembang nggak. Karena investasi kita, uang kita akan bertumbuh seiring berjalan dengan perusahaan yang juga bertumbuh, berkembang. Jadi kalau perusahaan Anda bagus, fundamentalnya bagus, sekarang tiba-tiba turun dan turunnya cuma karena likuiditas, karena orang lagi profit taking, santai aja gitu ya. Pasti nanti akan balik lagi. Ya karena pasti nanti akan ada orang-orang yang tertarik dan masuk lagi sehingga beli lagi. Gitu, jadi santai aja. Nah, itulah kenapa penting tahu fundamentalnya. Gitu ya. Oke, thank you teman-teman. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, dari Pak Krisna ya, apakah perlu membandingkan per perusahaan dengan per rata-rata industri dengan merata-ratakan per beberapa perusahaan dalam satu industri atau hanya membandingkan per antar perusahaan sejenis dalam satu industri aja? Jika mesti dihitung rata-rata per industri, batasannya seperti apa? Misalnya berapa perusahaan dirata-ratakan dalam satu industri? Oke, saran saya, gunakan data yang sudah dianalisa oleh para ahli di luar sana. Mereka sudah menghitung rata-rata per ya di dalam industri, di sektor gitu ya. Biasanya di dalam aplikasi sekuritas Anda tuh ada tuh angkanya gitu ya. Anda pakai aja. Kita nggak harus hitung. Makanya kenapa kita pakai metode valuasi ini yang membandingkan ini karena datanya sudah ada di pasar, kita tinggal pakai aja, mereka udah hitung-hitungin. Ya, jadi kita tinggal banding-bandingin aja. Ya, jadi pakai data yang sudah ada di pasar, kita tinggal bandingin. Apakah perlu dibandingin rata-rata industri? Perlu. Itu menjadi salah satu pembanding kita kan. Rata-rata industri, perusahaan sejenis, sama kinerja dia di masa lalu. Ya, untuk cara hitung per rata-ratanya, nggak usah kita hitung. Pakai aja yang udah ada di internet. Gitu ya. Coach Ferdi, ya silakan Ya, silakan, Pak Gun. nggak apa-apa, lanjut. Ya. Coach Ferdi kok nggak diajarin cara baca laporan untuk menentukan PER dan PBV? Laporan keuangannya kemarin udah tuh, teman-teman dari pendapatan sampai net profit
Ya, kalau mau hitung per, tinggal ambil aja net profitnya itu dibagi sama jumlah saham beredar. Gampang banget kok. Ambil angka yang paling bawah, ya kemarin udah tuh materi kemarin. Buka lagi materi kemarin yang materi bagian laporan keuangan yang ASA itu, ambil paling bawah, tinggal dibagi sama rata-rata saham beredar. Dapat itu EPS-nya. Nah, untuk dapat pernya, udah harga saham hari ini tinggal dibagi EPS-nya itu, gitu. Cara bikinnya. Cara pakainya di internet udah banyak yang ngitungin pernya gitu. Jadi teman-teman tinggal tulis per saham BCA, per BBCA, nanti keluar gitu. Jadi nggak perlu ngitung-ngitung lagi, udah ada di internet semuanya sekarang gitu. Sekarang zaman enak, teknologi tinggal pakai Google, Mbak Google. Iya, betul. Oke, saya mau jawab Pak Budiman Jackson. Apakah saham teknologi seperti layak dijadikan invest? Infonya perusahaan tersebut sehat secara keuangan. Ya, saham teknologi akan menjadi masa depan ya, karena sebenarnya kita mengacu kepada Amerika ya, di US, market US sendiri dalam kurang lebih 20-30 tahun terakhir saham-saham yang leading, yang memimpin, ya bahkan kapitalnya sangat besar, itu adalah saham-saham teknologi. Ya, katakan misalnya dulu misalnya Microsoft ya, yang bikin Bill Gates jadi orang terkaya sedunia dalam beberapa dekade. Bill Gates, kemudian Google, kemudian terakhir-terakhir ini mulai muncul Amazon, Tesla, Facebook dan sebagainya ya. Nah, Indonesia ini kita baru ya, kita baru mulai muncul Bukalapak, Goto dan sebagainya ya. Kita baru di tahap awal. Ke depan bisa menjadi bagus, tetapi masih butuh waktu ya. Saya pribadi kemarin saya sudah ngomong misalnya, saya personal pribadi saya menyukai saham Gojek, Tokopedia, Goto ya. Tetapi saat ini bagi saya ya pribadi sekali lagi ya, saya bukan analis profesional ya atau seperti Coach Ferdi yang kuliahnya S2 ya, saya orangnya orang pasar istilahnya ya. Saat ini Goto buat saya masih kemahalan ya. Tunggu kalau Anda mau kolek, tunggu di bawah 200 ya Anda bisa mulai beli. Tapi kalau saat ini di atas 200, apalagi saya nggak tahu hari ini terakhir, saya nggak ngecek sini. Tapi kalau sudah 300-an sudah kemahalan ya. Tapi untuk masa depan ya, masa depan saham-saham teknologi bisa menjadi primadona ya. Tapi ini baru tahap awal. Jadi buat saya belum waktunya ya. Semoga menjawab Pak Budiman. Oke, saya jawab di atasnya nih Kang Dimas, mengapa utang perusahaan tidak menjadi perhitungan murah atau mahalnya saham? Yes, karena utang perusahaan masuk ke materi untuk mencari tahu fundamental perusahaan ini sehat atau enggak. Jadi bukan mahal murahnya. Dia tidak masuk ke dalam bagian perhitungan mahal murah. Tapi dia masuk ke dalam perhitungan untuk layak investasi enggak perusahaan ini. Ya, makanya kemarin ada beberapa sektor yang kita bilang ke member kita, oke, perusahaan-perusahaan ini utangnya sudah terlalu besar, jangan tidak layak untuk investasi gitu ya, tidak layak untuk investasi. Jadi udah kalau udah nggak layak nggak usah ngomongin harga dulu gitu. Pak Niko, ini pertanyaannya. Besok materinya apa, Coach? Nah, besok materinya sangat penting ya, yaitu how to make billions in the stock market. Bagaimana menghasilkan uang miliaran di pasar saham ya. Jadi selama 3 hari ini Anda belajar sama Coach Ferdi, lihat perusahaan yang bagus itu seperti apa dan sebagainya. Nah, besok itu akan menjadi sebuah kompilasi ya. Bagaimana itu bisa menjadikan praktek ya. Bagaimana Anda bisa compounding uang Anda di pasar saham dan dalam jangka panjang bagaimana uang itu bisa berlipat kali ganda. Karena terbukti bahwa 7 dari 10 orang terkaya di Amerika ya itu kaya dari saham. Jadi sebenarnya salah satu ilmu yang harus Anda pelajari kalau Anda ingin kaya atau setidaknya ingin meningkatkan kesejahteraan hidup Anda, pengen pensiun dengan tenang dan sebagainya, punya uang yang cukup buat masa depan, salah satu ilmu yang harus Anda kuasai adalah pasar modal atau saham. Ya, besok ikuti sesi saya. Ya. Oke, lanjut. Oke, Pak Habib Douglas, berapa lama kita perlu analisa kembali saham-saham yang sudah kita miliki? Minimal sebulan sekali kita riset, kita googling berita mengenai saham-saham yang kita punya, kita minimal sebulan sekali. Dan 3 bulan sekali biasanya perusahaan akan mengeluarkan laporan keuangan kuartal. Nah, itulah kita juga kembali analisa bagaimana kinerjanya gitu ya. Karena itu pasti akan pengaruh. Kalau kinerja memburuk,
mungkin beberapa investor nggak tertarik dan mulai kabur, ya mulai menjual. Nah, mungkin juga ada kemungkinan harga bisa turun. Kalau misalnya kinerja yang membaik, mungkin ada investor baru yang tertarik mau untuk makin banyak beli gitu kan, nah, mungkin harganya naik. Jadi itu juga salah satu penentuan. Pak Rudi, maaf kalau untuk sebagai passive income atau per bulan, mohon arahan. Nah, satu hal yang perlu Anda ketahui ya, selain dari Pak Rudi dan juga teman-teman, bahwa memang nabung saham itu seperti passive income, tetapi kalau Anda bandingkan ya, atau Anda di HBC kita membedakan antara trading saham dan invest atau nabung saham. Nah, nabung saham itu ibaratnya Anda seperti Anda menanam pohon ya. Nah, kalau Anda baru mulai nanam pohon, Anda belum bisa mengharapkan hasil, itu butuh waktu ya. Nah, bagaimana perhitungan waktu besok sebenarnya saya akan ceritakan dengan lebih detail. Nah, ketika Anda sudah mendapatkan compound uang yang cukup, nah saat itulah Anda akan menikmati yang namanya passive income. Ya, berbeda dengan trading. Trading itu namanya trading itu lebih ke arah jual beli ya. Jadi lebih aktif income. Jadi mereka lebih aktif jual beli dan sebagainya ya. Terus Anda pikir bahwa apakah kalau begitu lebih enak trading dong? Ya beda ya, karena kalau trading Anda butuh lebih ngerti baca chart, Anda butuh lebih aktif, butuh waktu yang lebih banyak dan sebagainya. Sementara kalau nabung saham ya dengan waktu yang relatif sangat singkat, bahkan kita bilang cukup 5 menit dalam sebulan ya, bahkan kurang daripada itu. Nah, besok juga saya akan ceritakan bagaimana caranya Anda bisa menghasilkan uang dari pasar saham dengan pasif income cukup 5 menit dan sebagainya dalam waktu 1 bulan, dan bagaimana uang bisa bekerja buat Anda. Jadi besok materi sangat penting ya, nantikan. Ya. Pak Edwin ya, jumlah earning yang digunakan untuk menghitung PE, apakah earning yang diperoleh perusahaan dalam per bulan atau per tahun? Biasanya perusahaan akan mengeluarkan per kuartal ya, per 3 bulan. Yes, Pak Dana, PE biasanya dikeluarkan per 3 bulan gitu ya. Biasanya setiap 3 bulan kita akan evaluasi. Ya, biasanya kalau kita melakukan analisa pertama kali, analisa awal untuk kita memutuskan untuk mau invest atau enggak, kita pakai laporan tahunan sama laporan terakhir, kuartal terakhir. Jadi panduannya lebih titik berat di laporan anual gitu ya. Gitu. Pak Umar, apakah saham produk farmasi atau produk food makanan jadi prioritas? Sekarang sudah terlambat kalau produk farmasi ya. Kalau produk farmasi itu waktu awal-awal pandemi. Nah, kalau Anda lihat, kalau Anda ingat ketika awal-awal pandemi itu vitamin segala macam itu wah diborong habis ya. Saya punya teman yang cukup dekat, dia kebetulan direktur salah satu perusahaan farmasi. Wah, dia bilang, waktu awal pandemi itu enak banget ya. Dia bilang omset 1 bulan waktu pandemi itu bisa cover omset 6 sampai 8 bulan dalam kondisi normal ya. Ya, jadi dalam waktu 1 bulan vitamin lah, macam-macam ya, terutama vitamin C, vitamin D dan sebagainya habis diborong, dan saat itu saham-saham farmasi juga naik tinggi ya, apalagi ada PCR dan sebagainya banyak ya. Tapi sekarang di end of pandemi, ketika orang sudah mulai ini, Anda lihat mall-mall sudah rame dan sebagainya, orang sudah mulai jalan-jalan orang sudah mulai kebutuhan akan vitamin dan sebagainya sudah jauh menurun. Jadi sudah bukan saatnya ya. Nah, sementara untuk produk makanan ya, sekarang ini kalau Anda baca berita dan sebagainya, karena perang di Ukraina itu menyebabkan harga-harga komoditas, gandum dan sebagainya, karena Ukraina ekspor gandum, termasuk ekspor gandum yang cukup tinggi. Kemarin kalau Anda baca juga India mulai melarang ekspor gandum. Nah, ini berarti inflasi ya, harga barang mahal. Nah, kemarin saya kebetulan lagi lapar, iseng-iseng pergi makan Indomie di warung, saya kaget ya, biasa sih beli di rumah, tapi karena lagi nganterin anak pergi les gimnastik, lagi lapar, saya pesen Indomie, itu saya kaget ya, mie goreng, loh kok mie goreng tambah kecil? Ini mah cuma 2 suap habis. Ya karena barang mahal, ya karena inflasi. Jadi sekarang bukan saatnya untuk masuk ke saham-saham seperti farmasi maupun makanan. Ya, semoga menjawab Pak Umar.
Oke, Pak Aditya, apakah saat kita mau entry buy suatu saham dengan melihat PBV, let's say PBV 0,9 dan kita entry buy, apakah kita bisa hold untuk beberapa bulan sampai over value baru kita jual? Well, nomor satu, pastikan secara fundamental kita sudah hitung benar-benar gitu ya, dan perusahaan ini memang layak untuk investasi, maka baru langkah kedua kita bicara mahal atau murah. Ya, kalau bicara PBV-nya sudah murah, ya itu bisa jadi salah satu indikator. Tapi sebenarnya kita mengukur indikatornya dari nilai wajar. Sebenarnya itu kita nilai wajarnya ya. Nah, jadi bisa digunakan secara simple, sederhana, bisa dilakukan seperti yang Pak Aditya bilang, secara sederhana. Gitu. Pak Bisma, Coach, begitu kita beli saham, apakah langsung di 5 sektor itu atau bagaimana? Terus sebaiknya berapa lot minimal kita harus beli saham per sektornya? Well, sebenarnya tergantung dari kemampuan masing-masing ya. Setiap orang punya kemampuan yang berbeda. Ada orang yang sanggup untuk misalnya dia bisa menyisihkan berapa puluh juta atau ratusan juta per bulan ya, atau dia sudah sekarang dia punya dana cadangan yang dingin yang memang dia memang mau pakai buat nanti masa depannya dia pensiun dan sebagainya. Nah, tapi ada juga mereka yang cuma mungkin sanggup belinya 1 atau 2 lot ya. By the way, pembelian saham minimal ya 1 lot ya di Indonesia. Nah, misalnya ini contoh ya, Bu Lita tim kita dulu waktu awal-awal ikut HBC tahun 2015, karena waktu itu beliau baru masih kuliah. Nah, kemampuan dia hanya bisa beli 1 lot setiap bulan. Itu pun dengan ngurangin jajan dan sebagainya, hemat-hemat, kasih les, cari duit sampingan dan sebagainya. Setiap bulan cuma bisa sanggup 1 lot. But it's okay ya, and at least Anda memulai ya. Tapi mungkin buat Pak Bisma yang punya kemampuan yang lebih besar ya, punya dana yang lebih besar, atau juga pengen misalnya ya, sorry Pak Bisma, ini kemarin saya sempat lihat wajahnya, mungkin Anda pengen punya uang yang lebih besar ya dalam jangka waktu yang lebih cepat ya. Misalnya dalam waktu 5 tahun mendatang saya pengen punya sekian M misalnya. Nah, tentunya Anda membutuhkan dana yang lebih besar untuk Anda investasikan ya. Nah, sebenarnya ini juga materi besok ya. Besok saya akan ceritakan bagaimana compounding itu bisa bekerja ya. Dan misalnya Anda pengen punya uang katakan 1 miliar ya. 1 miliar, bisa nggak nabung saham 100.000 setiap bulan? Bisa nggak mencapai 1 miliar? Bisa, cuma lama ya. Dan kalau Anda nabung 100.000 setiap bulan, pengen 1 miliar, bisa, tapi mungkin yang menikmati anak cucu Anda. Jadi kan nggak make sense ya. Kalau Anda pengen punya uang 1 miliar, ya Anda harus meningkatkan uang Anda. Semakin besar uang yang Anda investasikan, tentunya return-nya, hasilnya akan lebih besar. Logika aja. Ya, semoga menjawab Pak Bisma. Terima kasih sudah dibuka kamera jadi bisa kelihatan mukanya. Thank you. Oke, Coach Ferdi, gimana caranya kok HBC bisa akses interaktif broker? VPN. Tadi ada yang japri ke saya, jangan-jangan ini SW juga. Saya udah jawab. Ya, VPN, pakai VPN. Ya, ada caranya nggak pakai VPN tapi sulit untuk dijelaskan, teknis banget untuk sulit dijelaskan di grup. Iya, susah. VPN lah paling gampang. Betul Pak Dana, sebisa mungkin sebelum entry sudah ada exit plan. Dan kalau teman-teman lihat pilihan tabel saham-saham kita kasih, kita sudah kasihkan target TP-nya ya. Target price-nya itu sebagai exit plan untuk setiap saham ya. Oke, Pak Anton. Pak Kunardi, Gen Z, kalau saya lihat mereka ikut-ikutan influencer seperti saham, target saham top untuk trading karena tidak ingin melihat diagram, harganya lagi murah atau saham gorengan, saham blue chip. By the way, pertanyaannya apa ya Pak Anton ya? Ya memang salah satu masalah di Indonesia yang kita kita HBC mulai berdiri dari 2015 sampai hari ini udah hampir 7 tahun. Salah satu yang kita rasakan ya, saya dan Pak Johan terutama ketika kita start di awal, salah satu kendala orang Indonesia itu, sorry to say ya, umumnya, semoga tidak di antara Anda, umumnya itu memang malas belajar, malas baca, pengen tahu beres dan sebagainya, sehingga memang agak susah ya. HBC, sebenarnya fokus HBC itu di pembelajaran. Anda bisa lihat, kalau Anda mau belajar, Anda bisa lihat materi kita ya dari hari Senin sampai hari ini,
Kita bukan kasih Anda kaleng-kaleng atau kasih Anda cuma jualan atau cuma pom-pom dan segala macam. Kita kasih Anda materi yang sebenarnya. Bahkan sebenarnya ini sudah disimplify, disederhanakan ya. Kalau Anda nonton kayak Aswad Demoste, nah, itu yang pakar-pakar ngomongin saham, saya jamin Anda pusing ya. Saya dan Pak Johan ketika awal-awal ketemu sama Mr. Edward ini pun dia ngomong yang kita nggak ngerti ya, karena dia sudah terlalu udah pakar ya, ngomongnya teknis lah, ini itu segala macam ya. Nah, saya dan Pak Johan kita punya visi untuk menyederhanakan ya, simplify supaya bisa dimengerti oleh emak-emak, bisa dimengerti oleh orang awam. Makanya Anda bisa lihat bahwa materi yang kita sampaikan ya, kita bikin sesederhana mungkin dengan contoh, dengan analogi, dengan semuanya, sehingga orang yang tidak ngerti saham pun ya, yang belum pernah terjun di dunia saham bisa mengerti ya. Tujuan kita supaya semakin banyak orang bisa mengenal dunia saham dengan baik. Tetapi sekali lagi ya, Gen Z kan dibesarkan di era digital ya. Begitu dia bosen, Anda kalau zamannya saya Bapak Ibu ya, mungkin juga sebagian ada di sini ya. Zamannya saya kita nonton TV cuma ada TVRI ya. Jadi kalau nggak suka ya nggak usah nonton atau nontonnya terus. Zaman sekarang udah banyak ya, bukan hanya nonton TV lagi, mereka udah nontonnya TikTok lah, segala macam yang cuma sekian menit, nggak suka ya lewat. Ya, udah beda generasi. Gitu ya Bro Ferdi ya? Betul. Yes. Mau instan, generasi instan. Iya, generasi instan. Oke. Pak Hafiz, bagaimana coach caranya kita bisa memilih analis yang akurat di TradingView untuk mengambil opsi trading atau investasi sesuai dengan kita pilihan untuk fundamentalnya? Saya tidak tahu caranya karena saya tidak pernah pakai para analis di TradingView itu. Saya cuma pakai TradingView untuk melihat pergerakan harga sama data finansialnya. Ya, jadi nggak pernah pakai, jadi saya nggak tahu jawabannya itu. Ya, karena kita cuma butuh datanya, terus kita bisa analis sendiri kan. Pak Rudi, minimal per bulan investasi senilai berapa? Ya, sekali lagi tergantung Pak Rudi, karena kalau saran dari HBC, saran umum adalah sisihkan 10-20% dari income Anda ya. Nah, income Anda berapa saya nggak tahu. Kita juga nggak tahu ya. Ada orang yang punya income di bawah 10 juta, ada orang yang punya income di atas 10 juta ya. Tapi at least setidaknya Anda sisihkan. Yang paling penting sebenarnya dua ya. Yang pertama adalah Anda pengen punya uang berapa dalam waktu berapa tahun. Artinya kalau Anda pengen punya uang 1M ya dalam waktu katakan 5-10 tahun, berarti kira-kira Anda butuh berapa ya. Kemarin tadi pagi saya rasa Pak Bu Lita sudah kasih Anda financial calculator untuk coba-coba hitung ya. Hitung kira-kira kalau saya pensiun di umur sekian ya, saya butuh nabung berapa ya, dengan tingkat bisa return-nya berapa, inflasi. Ingat ya, inflasi juga penting. Ini sekarang lagi inflasi nih ya. Di luar negeri inflasi lebih parah ya. Anda bisa bayangkan 10 tahun yang lalu uang 100.000, kayak gede banget. Hari ini 100.000 Anda ke mall, hilang aja ya. Makan ini, makan itu, jajan ini, lihat ini, habis aja ya. Nah, ya itu tergantung. Anda pengen punya uang berapa lama. Yang kedua adalah ya berapa kemampuan Anda. Kalau saya bilang Anda pengen punya 10M nggak? Ya semua orang kepengen. Tapi kalau nabungnya 100-200 ribu tiap bulan, ya kapan nyampenya? Ya susah juga ya. Jadi tergantung dua hal, kemampuan Anda dan tujuan Anda pengen punya uang berapa, goal Anda berapa ya. Besok sebenarnya saya akan cerita lebih detail ya, bagaimana uang bekerja, kemudian bagaimana melipat gandakan uang Anda, dan ya itu akan lebih semakin membuka pikiran ya. Jadi Pak Rudi besok jangan bolos ya, tetap hadir. Lanjut. Penting besok hadir. Oke, Pak Umar, bagaimana cara buka data salah satu sektor saham beberapa tahun ke belakang? Yang pertama, sumber yang paling penting Google. Setelah Google, manfaatkan aplikasi-aplikasi dari setiap sekuritas, mereka punya data gitu ya. Ada RTI bisnis juga bisa dipakai, Stockbit juga lagi populer gitu ya, dan lagi gencar data-datanya gitu ya. Ya manfaatkan itu, manfaatkan. Oh, Pak Rudi udah pensiun ya. Sorry Pak Rudi ya. Besok mungkin materi akan lebih ngerti Pak Rudi. Ini ke teman-teman kalau ada yang tertarik data ini ya
Data yang paling lengkap itu sebenarnya ada Bloomberg Station. Mungkin Pak Kunardi bisa cerita Bloomberg Station. Terminal Bloomberg. Besok saya cerita soal terminal Bloomberg. Data super lengkap. Data super lengkap. Untung kita punya. Iya. Pak Anton, besok tanggal merah tetap ada Zoom, tetap ada ya. HBC komitmen kita memberikan Anda kelas 5 hari. Jadi karena kita sudah susun ini materi selama 5 hari. Jadi meskipun libur ya tetap kita harus lakukan karena kalau enggak nanti Anda ketinggalan ya. Terus kalau kita geser ke Jumat, nah sama juga itu juga hari kepepet ya. Nanti banyak yang keluar kota lah, apalagi sekarang kan lagi revenge liburan, balas dendam liburan karena udah 2 tahun stuck di rumah ya. Selalu ada yang punya masalah. Makanya kita berharap juga seperti HBC kita komitmen setiap malam jam 7 sampai jam setengah 9 jam 9. Semoga teman-teman juga bisa komitmen dengan kita setiap besok malam jam 7 untuk ikuti sesi saya selanjutnya. Coach, HBC ada rekomendasi mingguan atau harian ke email, jangan WA group, terlalu makan waktu pesan di WA group suka panjang ya. Jangan khawatir kalau nanti Anda tertarik atau gabung sebagai member, ada kirim langsung japri. Jadi bukan WA group yang panjang, tapi WA group yang memang khusus untuk pesan satu arah. Broadcast kita bilang. Broadcast. Eka Saputra, Coach, setiap bulan kita nyisikan cash untuk beli saham. Menunggu harganya murah, menunggu saham itu koreksi baru kita beli atau beli konsisten di harga saat bulan itu juga. Kalau HBC menyarankan setiap bulan Anda sisihkan, tetapi kalau di HBC kita tidak hanya kasih Anda 1 atau 2 saham ya. Saat ini ada 20 sekitar 24 ya Coach ya. Ya, 23. Ya, ada sekitar 20-an, ada sekitar 20-an saham. Jadi kalau misalnya ya saham yang Anda suka mungkin sekarang naik agak ketinggian, masih ada saham-saham lain yang bisa Anda beli ya. Panduan HBC adalah minimal Anda beli atau Anda punya 5 saham ya, maksimal 10 saham karena lebih daripada 10 sudah tidak efektif di 5 sektor ya, yang kita lihat sektornya cukup bagus ya, yaitu kalau saya nggak salah perbankan, kemudian consumer good, properti, ada macam-macam lain-lain dan sebagainya. Nanti ya saya nggak hafal semua, kurang lebih seperti itu. Pak Mulyawan, Coach, bagaimana cara menentukan nilai proteksi suatu saham? Oke, kalau kita bicara proteksi di investasi, kita tidak menggunakan metode proteksi. Ya, kita menggunakan metode target price-nya kan gitu kan. Sama untuk manajemen resikonya adalah tadi averaging dan diversifikasi ya kan. Untuk proteksi itu kita lakukan hanya untuk di trading. Pak Jofri Yudianto, kalau member gimana caranya, benefitnya apa ya? Besok saya akan jelaskan detail soal membership ya. Di HBC kita punya sistem membership, tapi kita komitmen ya dalam kelas 5 hari ini kita nggak mau buru-buru promosi selalu setiap hari promosi soal membership karena 2 hal yang penting. Yang pertama adalah kalau sedikit-sedikit kita ngomong membership, Bapak Ibu, nanti saya, Coach Ferdi, Coach Johan, kita tidak fokus mengajar Anda, kita tidak fokus sharing ilmu ya. Dan yang kedua, kebanyakan ini pengalaman dari kita yang batch-batch sebelum-sebelumnya, biasanya orang tahu kalau ada membership, ya udah deh, nanti gue jadi member aja deh ya, sehingga males belajar ya, kembali lagi ya. Kita pengen Anda mengerti dulu, tahu dulu dan sebagainya. Kalau Anda mau jadi member nanti ya, kita janji hari Kamis malam, besok malam setelah sesi saya selesai, saya akan cerita. Dan saya janji tidak ada paksaan, tidak ada jebakan Batman supaya Anda jadi member dan sebagainya. No, Anda mau jadi member, kita welcome. Anda tidak mau jadi member, kita tetap akan memberikan Anda fokus pelayanan untuk pengajaran selama 5 hari ke depan. Bukan 5 hari ke depan ya, sampai hari Jumat nanti. Ya, semoga menjawab. Pak Niko, Coach, berarti kalau investasi di saham kita harus sering-sering baca berita ekonomi ya. Kalau ada berita tentang satu perusahaan, kita analisa perusahaan itu dengan teori 4P yang kemarin diajarkan. Betul sekali Pak Niko. Jadi setelah program ini selesai,
Ya setiap hari ya baca berita ekonomi, itu yang paling penting buat kita, buat investasi. Supaya kita tahu nih kebijakan pemerintah arahnya kemana. Oh kalau pemerintah bilang kebijakan arahnya mau ke konstruksi, ya berarti kan APBN dia akan banyak duit larinya ke konstruksi. Berarti sektor itu akan berkembang, contohnya. Tapi sekarang kan bukan konstruksi, udah lewat. Ya. Jadi makanya itu kenapa penting ya baca berita ekonomi. Anton, mantap, thank you Pak jawabannya. Oh ya Pak Kun, untuk Bloomberg sama Reuters lebih lengkap mana? Kalau kita langganan terminal Bloomberg. Nah itu Bloomberg yang berbayar ya. Kalau mau tahu berapa harganya besok saya kasih tahu berapa harganya. Itu data super lengkap ya. Itu yang dipakai oleh analis kita. Anda mau cari data apapun di perusahaan yang IPO yang sudah jual sahamnya di seluruh dunia itu ada lengkap. Yes. Oke, Pak Aditya. Oke, Coach, ada istilah beli saham seperti ini, buy on rumor and sell on news. Bagaimana menurut Coach? Well, it's happen. Jadi buat kita, di kita punya prinsip namanya price in. Harganya sudah diperhitungkan. Jadi kan kemarin saya ada sharing bahwa kita sebagai seorang investor atau seorang trader, pelaku pasar modal, we are always forward looking. Market is always forward looking. Kita selalu melihat ke depan. Jadi para investor, kita selalu menganalisa dengan data yang ada saat ini, ke depannya akan jadi seperti apa. Itulah sebenarnya buy on rumor. Jadi kita menganalisa ke depan akan seperti apa, menurut kita ke depannya akan bagus, kita sudah masuk duluan. Nah, ketika beritanya muncul, itu hanya mengkonfirmasi analisa kita. Makanya ketika beritanya muncul, orang-orang sudah jual gitu, udah jual duluan, ya sudah akhirnya harganya sudah turun. Jadi itu konsep yang kita sebut price in dan market is always forward looking. Gitu Pak Aditya. Kang Dimas, exit plan untuk active investing seperti apa? Well, kalau active investing justru ketika saham turun, karena gini ya Bapak Ibu, sebelum kita menentukan membeli sebuah saham, kita sudah research. Kita ibaratnya seseorang, kita mau cari istri, kita sudah harus tahu bibit bebet bobot. Ya, nah demikian juga ketika kita mau membeli sebuah saham untuk kita investasi, kita udah harus tahu ya. Kemarin Pak Coach Ferry udah ajarin manajemennya bagaimana, produknya bagus apa enggak, prediksi kedepannya bagaimana, lihat laporan keuangan untung apa rugi, semua kita udah research, udah lihat semua, kita udah yakin ini perusahaan bagus. Nah kita baru put money, baru taruh duit beli saham tersebut ya. Justru ketika dia turun kita tahu bahwa ini perusahaan bagus, harganya lagi diskon, justru kita beli ya. Berbeda dengan exit plan ketika Anda trading. Di trading begitu turun dalam batas tertentu cut loss ya. Makanya strategi investing dan strategi invest itu totally berbeda. Makanya kenapa kita bikin kelas yang berbeda. Jadi buat kita, kecuali Kang Dimas, kecuali terjadi perubahan fundamental, artinya misalnya contoh ya, tiba-tiba direktur utamanya dirutnya keluar, ada kasus ternyata dia korupsi dan sebagainya. Nah itu bisa jadi ya mau nggak mau kita cut loss ya. Atau yang kedua terjadi perubahan tren di mana misalnya sekarang orang lebih suka belanja online ya, semua yang sudah serba digital dan sebagainya, terjadi perubahan tren secara umum, maka ya itu exit plan-nya ya sudah mau nggak mau kita cut loss. Tetapi kalau itu berhubungan hanya kepada perusahaan, bisnisnya dan sebagainya, justru ketika saat turun kita beli di harga yang lebih murah. Ya, semoga menjawab. Pak Men Andesta, Mas Ferdi, saham Goto saat IPO katanya kemahalan. Itu hitung-hitungannya harga saham mereka apakah dengan metode DCF? Tidak. Sekali lagi DCF terlalu melelahkan untuk saham publik ya. Jadi kita tetap pakai relative valuation. Kita pakai relative valuation dan kita juga hitung market cap-nya. Nah, itu tinggal kita bandingin aja dengan yang sektor perusahaan yang sejenis gitu. Bu Yuli, apakah maksimal 10 saham untuk trading dan investing? Enggak ya, 10 saham untuk investing aja. Ini kelas investing, kita cuma ngomong soal investing. Trading beda kelas ya, karena beda strategi dan sebagainya ya. Sebaiknya tidak dicampur Bu Yuli ya. Pengalaman kita dulu di awal-awal HBC banyak mereka yang campur, akhirnya ketika market turun, nah bingung dia ya. Karena
contoh ya tahun 2020 ketika IHSG turun, itu semua saham, Anda bayangkan semua saham turun. Anda bingung kan mau jual yang mana? Anda jual ini itu udah turun dua, jual itu yang lain turun dua. Bayangkan Anda punya 20 saham, 30 saham, bagaimana Anda bisa jual dalam waktu bersamaan? Ya, Anda panik ya. Jadi saran kita Anda pisahkan antara invest dan trading ya. Semoga menjawab. Oke, Pak Yogi bisa dijelaskan tentang ROE. Jadi ROE itu namanya return on equity ya, pengembalian dari modal. Jadi rumusnya sederhana, laba bersih ya di laporan laba rugi tinggal dibagi dengan ekuitas modal perusahaan ya. Nanti dapat berapa persen. Jadi itu sebenarnya buat ngukur seberapa efisiensi para manajemen. Lu manajemen direksi lu gua kasih duitnya 1M. Nah, lu bisa kasih laba berapa gitu, berapa persen. Kalau 10% berarti dari gue kasih 1M, lu bisa menghasilkan profit 100 juta. Kalau 1% profitnya 10 juta. Kayak gitu aja. Jadi seberapa efisien para manajemen memanfaatkan uang yang sudah kita investor berikan. Gitu. Maya, jika market crash dan belum sempat keluar, apakah cut loss atau diamkan saja? Kalau invest market crash itu kesempatan emas. Contoh sekali lagi tahun 2020 ketika market crash ya, ketika Presiden Jokowi mengumumkan bahwa virus corona masuk ke Indonesia, itu IHSG dari 6.200 6.300 itu terjun turun hampir dalam 1 minggu turun terus ya, lebih parah dari kemarin habis Lebaran ya. Itu harga BCA, BRI, pokoknya saham-saham invest yang kita tahu fundamentalnya bagus, itu dari 4 jutaan satu lot turun sampai 2.200.000. Itu saatnya borong ya. Saya sampai ngomong sama istri, Dir, kita perlu agun rumah jual sertifikat rumah atau apa enggak buat cari duit karena itu kesempatan bagus. BCA kalau sampai harganya 2 juta waktu itu ya sebelum stock split ya, itu udah turun 50%, itu kesempatan borong. Anda bayangkan ya, ketika kondisi normal, belum normal ya, kalau mereka yang beli harga BCA, BRI turun sampai ke 2.200 ya, 220.000 satu lot ya. Itu kalau Anda beli pada saat market crash turun ya, di bulan Oktober, November, Desember tahun 2020 itu naik luar biasa. Keuntungan Anda bisa 100% lebih ya. Justru kalau di invest market crash itu kesempatan untuk beli saham. Ini kemarin aja istri saya udah ngomong-ngomong, Tesla turun terus nih. Kita lagi ngincer Tesla. Itu untuk trading di market luar. Ya. Oke. Coach, 1-2 lagi pertanyaan, Coach. Udah mau jam 9. Kalau gitu saya ini terakhir nih dari Pak Iksan. Boleh. Coach, apa itu SBR? SBR 011 ya, ini lagi ngetren ya. SBR itu adalah, saya lupa singkatannya. Itu adalah surat hutang negara ya, surat hutang negara Indonesia. Saya lupa singkatannya. Kalau nggak salah surat berharga negara retail. Kalau nggak salah itu surat berharga negara retail. Jadi istilahnya negara berhutang kepada Anda. Itu obligasi pemerintah. Ya, tapi karena ini R, jadi retail bisa beli sifatnya, jadi bisa dimulai. Kalau nggak salah SBR 011 ini bunga kupon yang diberikan pemerintah itu sekitar 5,5%. Dan kalau belum jatuh tempo, saya lupa kalau nggak salah 5 tahun jatuh temponya ya. Dan kalau sebelum jatuh tempo Anda butuh uang, bisa dijual sebagian dikembalikan ke pemerintah 50%. Jadi itu adalah surat hutang pemerintah gitu ya. SBR. Itu terakhir dari saya. Oke, saya jawab pertanyaan terakhir juga, Pak Eka Saputra. Saham-saham yang dibilang saham gocap lalu tidur itu maksudnya gimana ya, Coach? Berarti di pasar nggak diminati sahamnya ya, Coach, walaupun fundamentalnya bagus ya. Pertama, saham gocap atau 50 perak ya, atau itu 1 lembar, 50 perak 1 lembar, atau 1 lot itu Rp5.000 ya. Kalau ini papan utama ya, nanti kalau Coach Ferry mau tambahkan ada papan akselerasi dan sebagainya. Ini papan utama yang biasa diperjualbelikan secara umum ya. Itu kalau dia sampai sahamnya turun sampai ke Rp50 atau tinggal 1 lot itu 5.000, itu berarti saham jelek. Market udah nggak mau, market jual. Kenapa disebut saham tidur? Karena nggak ada yang mau beli, nggak laku. Ya ibaratnya kalau misalnya kayak rumah udah ada antunya atau apanya, pokoknya rumah yang nggak laku, Anda mau jual murah, diskon 50%, diskon apalagi dulu kan, sekarang banyak kan
beli rumah dapat istri, nah, segala macam. Itu aja orang nggak mau beli, ya bayangin ya. Jadi itu saham gocap ya, kurang lebih seperti itu. Sehingga kalau ada saham itu sampai gocap dalam lima, kemudian tidak ada yang mau beli selama sekian lama, dibilang tidur karena tidak ada yang mau beli, itu saham berarti fundamentalnya jelek ya. Tidak ada, setahu saya, pengalaman saya, tidak ada saham yang harganya Rp50 itu saham yang fundamentalnya bagus. Pengalaman saya selama ini nggak ada ya. Karena kalau barang bagus, ya saham bagus, itu pasti diincar orang ya. Market itu pinter. Saya kasih tahu bahwa dulu ya sebelum pemerintah meluncurkan program Yuk Nabung Saham, mereka yang bisa invest di pasar modal itu cuma 2 kategori ya, yaitu mereka yang pinter atau mereka yang punya duit. Kenapa yang punya duit bisa bayar orang pinter? Karena Anda lihat ya, dari kemarin Coach Ferdi jelasin beli saham research dan segala macam itu nggak gampang, nggak mudah. Butuh orang-orang yang pinter. Makanya dulu orang takut terjun di pasar modal dan sebagainya karena ya di satu sisi mungkin nggak terlalu pinter ya atau kurang pinter atau nggak punya duit untuk bayar orang yang pinter untuk analisa ya. Tapi sekarang ini karena zaman teknologi, perkembangan zaman dan sebagainya, HBC ini misinya HBC, kita pengen mengedukasi masyarakat Indonesia supaya orang bisa lebih banyak terjun di pasar modal karena salah satu investasi yang sangat menguntungkan itu adalah di pasar modal. Terbukti selama 10 tahun terakhir, nanti itu sesi saya terakhir di hari Jumat, selama 10 tahun terakhir pertumbuhan saham di Indonesia, IHSG, itu nomor 1 di dunia, mencapai hampir 20%. Jadi kalau tadi saya lihat pertanyaan, apa mungkin setahun bisa 20%? Sangat mungkin. Besok saya akan tunjukin saham-saham pilihan HBC rata-rata di atas 20% 1 tahun. Besok. Ya. Oke, Coach. Silakan ditutup. Oke, thank you Pak Kunardi. Thank you teman-teman semua. Saya tahu masih banyak pertanyaan belum jawab, tapi sudah jam 9 nih. Jangan khawatir, masih ada sesi hari esok dan juga nanti ada WhatsApp group di mana bisa ngobrol-ngobrol. Jadi kalau saya rangkumkan, kemarin kita belajar bagaimana memilih perusahaan yang layak untuk diinvestasi. Nah, kemudian next step-nya kalau udah dapat, masukkan ke watchlist ya, masukkan ke watchlist dan kita baru lihat harganya mahal atau murah. Dan hari ini kita belajar bagaimana menentukan mahal murah saham dengan cara metode relative valuation, yaitu membandingkan aja. Apa yang dibandingkan? Pakai metode pair-nya tadi, ya pair-nya tadi. Kita tinggal bandingkan. Ya, bandingkan dengan apa? Bandingkan dengan sektornya dia, bandingkan dengan perusahaan sejenis, bandingkan dengan kinerja dia di masa lalu, gitu ya. Jadi itu materi hari ini. Jangan lupa besok materi yang sangat penting karena materi 3 hari ini akan dirangkumkan praktisnya apa yang harus saya lakukan nih. Nah, besok Pak Kunardi akan sharing pada teman-teman semua. Di jam yang sama, jam 19 malam waktu Indonesia Barat. Selamat malam semuanya, selamat istirahat.